Sisi apa itu di dalam pilar usul fikih? Halul mustadil. Nggak terasa ya, udah di poin ketiga. Terasa banget sih aslinya. Kita masuk di dalam pembahasan halul mustadil. Mustadil ini adalah seorang yang bisa beristidlal. Ya, orang yang bisa mengaktifkan kaifiyah kemarin. Karena kemarin kan sudah dikatakan kaifiyah istidlal bidalail al-ijmaliyah. Jadi usul fikih itu 3 pilar kan? Pilar pertama yaitu al-adillah al-ijmaliyah. Pilar kedua kaifiyah. Nah, waktu dikatakan kaifiyah istidlal berarti tata cara beristidlal. Tapi istidlal yang dimaksud di situ adalah fi halit ta'arud, di saat terjadinya ta'arud. Sehingga yang dilakukan itu apa sikap yang dilakukan. Adapun kalau misalnya kepada dalil-dalil tunggal, maka dia nggak butuh kaifiyah. Dia itu hanya ya tawakuf kepada lughah. Ya tawakuf kepada lughah, ya tawakuf kepada ya tawakuf kepada wada'-wada'nya lughah, seperti itu. Karena kalau dalil tunggal seperti hanya ayat aqimus shalah saja, maka ya tawakuf kepada konsep amr saja. Itu kalau amr mutlak yufidul wujub dan seterusnya. As-sholatnya itu adalah am. Itu semua adalah kaidah-kaidah lughah, konsep-konsep lughah. Terus yang lanjutan dari itu, bagaimana kalau 2 dalil itu ta'arud. Nah, sikap apa yang kita ambil? Baru ditafsir lagi. Antara 2 dalil ini apa nisbah mereka? Kayak gitu. Kalau nisbah mereka yang satu am, yang satu khos, maka ini sikapnya. Kalau nisbah mereka yang satu am min wajihin, yang satu khos min wajihin, maka ini sikapnya. Kalau yang dua-duanya am atau dua-duanya khos, maka ini sikapnya. Gitu. Itu yang dikatakan dengan kaifiyah. Kaifiyah itu yaitu bersikap, sikap dalam berdalil. Nah, siapa yang bisa melakukan itu? Ya orang yang paham banget dengan dalil tuh. Gitu. Nah, ini nih. Orang yang bisa melakukan itu adalah mustadil. Mustadil yang dimaksud di sini adalah al-mujtahid. Nih. Mustadil yang dimaksud di sini adalah al-mujtahid. Diksi yang dipakai sama Imam Haramain di dalam kitab ini itu beliau menggunakan diksi al-mufti. Gitu. Tapi jangan kita pahami mufti di sini adalah mufti yang kita jangan pahami mufti di sini mufti yang kita pahami selama ini. Kan mufti yang kita pahami selama itu kan orang yang berfatwa, gitu. Dan itu kalian masih qiraah wajibnya ada fawaid makiyah nggak? Masih ya? Fawaid makiyah, fawaid madiniyah, udah kan? Nah, di situ kan ada di tafrik itu, dibedakan tentang mufti sama mustahid. Seperti itu. Terus mustahid ada jenis-jenisnya dan seterusnya. Bukan itu. Tapi yang dimaksud di sini, yang dimaksud mufti di sini, waktu dikatakan min syartil mufti, itu memang mustahid. Gitu. Jadi waktu yang dimaksud dengan al-mustafti ini, yang dimaksud dengan al-mustafti di sini itu memang al-muqallid. Gitu. Yang dimaksud. Biar kita jangan memahami, atau kalau kita belajar waraqat dan mengetahui mufti itu maksudnya ini, lalu dalam kehidupan kita mengartikan mufti juga itu. Enggak. Yang dimaksud mufti itu adalah memang huwa mustahid. Walaupun memang secara istilahan saat kita nanti masuk ke dalam ranah fikih, mufti itu berbeda dengan mustahid. Tapi di sini Imam Haramain menggunakan diksi mufti dengan memaksudkan nafsul masodaq, gitu. Nafsul masodaq. Nafsul masodaq itu dalam artian semua afrod mufti itu adalah afrodnya mustahid, dan semua afrod mustahid itu afrodnya mufti. Berarti nisbahnya tasawi nih, gitu. Walaupun mukhtalaful mafhum, walaupun secara mafhumnya itu berbeda. Berarti dia 2 ini kenapa berbeda ya? Yang satu dzatul istihad, yang satu dzatul fatwa. Yang satu yang memiliki istihad, yang satu memiliki fatwa. Secara mafhum beda pastinya, gitu, karena lafadznya aja beda. Tetapi harus dipahami secara masodaknya sama. Nah, hanya saja kalau misalnya di ranah lain atau ranah fikih yang biasa kita kenal, maka mufti yang dimaksud di situ memang secara masodak dan secara mafhum itu beda.
Dalam artian average-nya beda memang. Mufti itu tidak lebih tinggi dari mustahid. Nanti kan ada perbedaan-perbedaannya. Yang paling spesifik itu adalah ijtihad itu tidak terikat tempat, waktu, zaman, wilayah, uruf dan seterusnya, enggak. Sedangkan fatwa itu sangat terikat dengan tempat, terikat dengan waktu, terikat dengan budaya, terikat dalam artian apa? Bisa jadi permasalahan yang sama, tetapi di Indonesia dan di Mesir itu beda ininya, beda fatwanya. Tapi kalau ijtihad enggak. Ijtihad itu enggak melihat wilayah, enggak melihat waktu dan seterusnya, enggak melihat hal-hal itu. Jelas ya? Oke. Maka waktu dikatakan, itu dulu yang dipahami. Maka mufti yang dimaksud di sini adalah mustahid. Maka yang kita bahas di sini adalah syartuh. Syartuh, aibunya kembali kepada mustahid. Karena kita udah membahas tentang poin-poin kemarin tentang al-adillah, terus ngebahas tentang al-kaifiyah. Gini, saat kita udah selesai membahas adillah, karena ini adalah pegangan kita di dalam beristinbat. Terus kaifiyah, ini adalah pegangan kita di saat adillah ini terjadi ta'arud. Baru akhirnya dipertanyakan siapa yang bisa melakukan kaifiyah ini. Yang bisa melakukan kaifiyah ini adalah orang-orang yang memenuhi kriteria ini, gitu. Yang memenuhi kriteria ini nanti itu dikatakan sebagai mustahid, gitu, yang memenuhi kriteria ini. Nah, maka inilah di sini halul mustadil, bahasanya mustadil. Kenapa? Karena diitlaqkan kepada adillah, yaitu ahwal atau keadaan atau syarat, langsung kita katakan orang-orang yang bisa beristidlal dengan dalil ini. Wabil khusus di saat dalil ini terjadi ta'arud, sehingga akhirnya dia yang bisa menggunakan kaifiyah istidlal. Jelas ya? Oke. Di pertemuan kita kali ini tuh memang murni teori saja, semuanya nanti teori. Jadi nggak ada konsep-konsep tertentu lagi. Jadi nggak berat. Nggak kayak pertemuan kemarin. Kayaknya pertemuan kemarin tuh berat ya. Jadi dan materinya berat juga ya. Kayaknya dari 28 pertemuan kemarin itu paling berat kayaknya tuh. Enggak juga ya. Memang semuanya tuh. Saya kira kemarin ya. Oke, kita masuk ke kitab ya. Bismillah, qala musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi 'ulumi masyayikhina fid dharain. Amin. Kenapa suci? Iyalah. Enggak bisa tidur kalian kan hari ini kan. Mood kalem banget, mood. Aduh, enggak bisa nervous ini. Ale kelihatannya Ale. Enggak juga. Oh, min berapa emang Le? Wah. Udah berapa udah? 6. Kalian yang minus-minus mumpung di Mesir sebelum Alatul lasik di sini. Murah banget di sini tuh. Jadi bedanya itu bisa 3 kali lipat kayaknya di Indo. 3 kali lipat coba. Ya, tapi kalau yang kelas-kelasnya orang ke atas ya malah nggak mau. Yang murah itu takut. Salah satu contohnya Ustaz Watra. Ustaz Watra nggak dikasih lah sini. Apaan tuh murah banget, palsu itu. Ini udah beda kelas, beda dimensi kita sama beliau. Kita murah seneng gitu. Kalau dimensi beliau murah malah curiga. Ada murah saya curiga gitu ya. Oke, kita masuk. Kenapa kok bahas itu ya? Oh, bahas kacamata tadi. Oke, kita masuk. Wamin syartil mufti, minyak tameng dia untuk menunjukkan yang beliau paparkan di sini hanya sebagian saja, gitu, minnya itu. Karena kenapa? Karena nanti ada syarat yang paling fundamental dari mufti, yaitu apa? Yaitu bulugh. Maka dari itu bulugh balik. Maka dari itu kenapa sealim-alimnya Imam Syafi'i saat umur 11 tahun, 12 tahun, 13 tahun, beliau baru diberikan baru mendapatkan legalisasi fatwa umur 15. Kayak gitu. Karena normalnya 15 kan seperti itu. Itu kan kisah yang masyhur banget itu. Beliau umur 15 itu udah dapat legalisasi dari gurunya. Berfatwa. Wah, 15 loh. Kita ngapain 15 itu? Masih kelas 3 SMP gitu gitu. Mungkin masih ngejar layangan putus itu mungkin kan.
Masih masang rantai putus. Nah, giliran yang gini improve-nya jauh nih. Yang gini-gini nih, lihat nih. Yang layar putus lah, gayung sepeda lah, apalagi juga tuh. Keluar tuh nanti itu. Tadi kan masih pacaran kan ya? Astagfirullah. Oke. Wa min syartil mufti itu tadi, waktu beliau bilang min itu hanya itu tab'idiyah karena justru syarat yang paling fundamental yang paling berdasar gak beliau sebut, yaitu apa? Yaitu al-bulugh wal aql. Yaitu syarat utama dong. Tapi kenapa nggak disebut? Karena apa yang beliau sebut itu udah melazimi pertama akal pasti. Nggak mungkin orang kamilul alam tapi akalnya nggak ada kan nggak mungkin. Gitu orang hebat hafal Quran tahu cara istidlal nggak punya akal, aneh kan jadinya. Tapi semua itu belum melazimi bulugh gitu. Karena semua syarat yang disebutkan itu masih memasang kemungkinan orang nggak balik, orang belum balik, kalau kita pakai kalau pakai patokannya itu ikhtilam, maka ikhtilam itu ya bisa jadi umur 12, 13 tapi langsung aja patokannya 15. Nah, bisa jadi ada orang 13, 12 tetapi bisa semua ini. Kayak gitu. Ya seperti yang terjadi pada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu jauh sebelum balik beliau udah alim banget. Gitu. Karena bertahun-tahun belajar khusus di belajar bahasa Arab khusus gitu. Di Thaifah yang itu sangat asli ininya, sangat asli tuturan katanya, tuturan lafadznya, nggak terkontaminasi dengan ajam maksudnya. Oke. Wa min syartil mufti wa huwa al-mujtahid. Beliau langsung menjelaskan secara Imam Mahalli langsung menjelaskan secara frontal dengan mengatakan mufti yang dimaksud di sini itu adalah mujtahid. Gitu. Wa huwa al-mujtahid. Apa syarat dia? Ayyakuna. Nah itu khobar mutaakhirnya itu ayyakuna aliman bil fiqhi. Lafaz beliau waktu beliau katakan alim bil fiqhi. Waktu dikatakan aliman bil fiqhi ay aliman bi masailil fiqhi. Gitu, itu syarat mufti. Aliman bi masailil fiqhi. Alim secara apa? Nah, kan gini, ini konspirasi loh. Kan beliau mengatakan aliman bil fiqh. Nah, tapi beliau memasangkan di sini aslan wa far'an. Nah, kalau fikih yang dimaksud di sini adalah al-masail, masailul fikih maksudnya, masail fikih. Fikih yang dimaksud masail fikih, bukannya fara' di sini juga masail fikih. Tapi kenapa ditamyiz lagi? Kayak gitu. Nah, berarti yang dimaksud fikih di sini a'am minal masail. Yang dimaksud fikih di sini adalah fikih ai usulahu wa far'ahu. Yang dimaksud fikih di sini adalah fikih secara usul dan fikih secara furu'. Karena yang dimaksud fikih secara usul ya usul fikih. Ya semua alat istinbat itu. Yang dimaksud fikih secara furu' ya itulah sya'annya fikih. Seperti itu. Nah, itu yang pertama. Berarti yang dimaksud fikih di sini memang ini mentamyiz. Berarti yang fikih di sini tidak langsung diartikan kepada masail, tetapi fikih apanya fikih? Ditanyakan seperti itu. Ya, berarti usulnya fikih dan juga furu'. Nah, kalau furu' berarti si fikih itu sendiri. Jelas ya? Oke, itu kemungkinan pertama. Terus kemungkinan yang lain mengartikan asal di sini dengan to'ifahnya fikih. Jadi dua-duanya ini sama-sama fikih. Yang dimaksud asal di sini adalah fikih. Fikih itu maksudnya memang masail ya. Karena waktu dikatakan fikih itu masail. Terus kok dikatakan asal sama fara'? Oh, berarti yang dimaksud adalah to'ifahnya dan juga anggota-anggota to'ifah. Apa itu to'ifah dari fikih? Apa itu yang mengikat dari sekian banyak furu' fikih diikat di satu, diikat di satu, yaitu qawaid fikih. Gitu. Berarti yang dimaksud asal di sini itu adalah ru'usu ta'ifatihi, ay ta'ifatil fikih. Berarti pimpinan-pimpinan daripada gumpalan-gumpalan, kan istilah seperti itu. Qawaid fikih itu kan istilahnya itu adalah kumpulan dari sekian furu' lalu diikat kepada satu asal, gitu, atau satu kaidah. Nah, itu juga nanti dibahasakan sebagai usul. Yang dimana fara'nya di situ adalah ya si fikih itu sendiri. Oke, maka itu yang dimaksud nanti aslan wa far'an.
Terus gak sampai di situ, yang mesti diketahui juga harus mengetahui khilafan. Nah, ini juga masih berketersambungan dengan ini masail khilafan wa madhaban. Nah, jadi di dalam fikih itu ada yang dikatakan khilaf. Khilaf itu berarti bainal madzahib, gitu. Kalau misalnya madhab itu adalah madhab yang dimiliki oleh si mustadil ini, gitu. Jadi dalam artian seorang mustadil itu juga orang yang memiliki kriteria di dalam bermazhab. Bukan orang mustadil itu orang yang tidak patokan mazhab sama sekali, gitu. Berarti waktu dikatakan dia itu harus alim, alim bil fikih. Yang dimaksud alim itu unsurnya apa saja? Mencakup usulnya atau mencakup qaidahnya. Ru'us ta'ifah daripada fikih ini mencakup si fikih itu sendiri ya. Waktu dikatakan fara di situ baru wahwa si masail fikih itu sendiri. Mencakup khilaf-khilaf yang terjadi di dalam fikih. Kenapa kok langsung diklaim ada khilaf? Ya kita dari awal udah mengatakan bahwasanya fikih itu adalah dhannul mustahid. Fikih waktu dikatakan ma'rifatul ahkam, fikih itu, atau al-ilmu bil ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah al-muktasabu min adillah tafsiliyah. Ilmu yang dimaksud di situ, atau waktu dikatakan ma'rifatul ahkam, ma'rifah yang dimaksud di situ itu adalah dhon. Kenapa dhon? Karena fikih itu adalah madlul, yang dalilnya itu adalah Quran Sunnah, dan Quran Sunnah itu adalah lafadz, dan lafadz itu dalalahnya dhonniyah, sehingga akhirnya hasil dari dalil itu udah pasti dhon juga. Jelas ya? Oke. Zonnul mustahid. Nah, sehingga kalau fikih itu adalah dhon, maka sangat tidak menutup kemungkinan di antara natijah-natijah dalam ijtihad itu bisa berbeda. Ulama A berbeda dengan ulama B, ulama B berbeda dengan ulama C. Jangankan lintas mazhab ya, satu mazhab aja itu bisa berbeda-beda ijtihadnya. Jelas nih? Ya kayak kalian belajar fikih Syafi'i mendapati itu. Nanti beda Indah Romli seperti ini, Indah Ibnu Hajar seperti ini, banyak banget tuh. Nah, makanya akhirnya di dalam fikih itu ada yang dinamakan dengan muharrir. Kenapa? Karena saking banyaknya kaul. Karena kan tiap-tiap mustahid itu nanti menghasilkan kaul yang beda-beda. Kayak gitu. Nah, saking banyaknya kaul akhirnya dipilah-pilih. Ini banyak banget nih tersedia kaul ini, tapi yang mana yang kita pakai? Seperti itu, yang mana yang layak, yang mana yang mu'tamad. Nah, yang memilah-milih itu berarti kan orang yang, kalau kita bilang ya, yang memilah-milih itu berarti orang yang stratanya lebih di atas dong. Karena dia bisa menilai. Dari sekian ribu kaul yang ada, dia bisa menilai ini yang dipakai, ini yang bagus, ini yang mu'tamad, ini. Nah, makanya akhirnya muharrir mazhab itu tidak melulu muncul kayak gitu. Abad dulu muharrir mazhabnya Imam Rafi'i, Imam Nawawi, terus sekarang Imam Ibnu Hajar sama Imam Romli. Udah seperti itu. Maka kita kembali ke mereka-mereka, karena mereka adalah pentahrir mazhab, itu berarti kelasnya udah di atas banget. Oke, itu berarti syarat seorang mustahid itu juga harus tahu khilaf di dalam mazhab. Setelah tahu khilaf di dalam mazhab, dia juga wajib tahu mazhabnya itu sendiri. Dalam artian, oke, saya tahu khilaf-khilafnya dan saya tahu mazhab saya sendiri menyampaikan apa, atau apa kaul di dalam mazhab dia sendiri, gitu. Jelas nih? Oke, kita lanjut. Khilafan wa madhaban. Nah, ini waktu beliau katakan aliman bil fiqhi aslan wa far'an khilafan wa madhaban. Apa beliau artikan? Ai aliman bi masailil fiqhi. Itu waktu dikatakan bil fiqhi. Bi masailil fiqhi. Masail fiqhi mencakup apa? Mencakup, beliau kalau di sini secara sorohatan langsung mengatakan qawaidihi. Ai qawaidil fiqhi. Yang dimaksud qawaid fiqhi itu adalah ru'asa utwa'ifatil fiqhi, gitu. Karena ibaratnya furu' fikih yang sekian banyak itu nanti dibahasakan dengan ta'ifah, gitu. Maka pimpinan-pimpinannya itu adalah kaidah-kaidahnya itu yang mengikat furu' fikih yang segitu banyak. Aliman bimasail fiqhi qawaidihi wa furu'ihi. Nah, beliau langsung mengartikan usul di sini memang qawaidil fiqhi dan furu' fikih. Nah, furu' fikih ya masail fikih itu sendiri. Terus juga aliman itu waktu beliau katakan qawaidihi itu sedang mentafsirkan atau sedang mensyarah mana aslan di situ. Karena aslan di situ nanti memang ada dua versi di dalam syurah dan hasyiahnya. Aslan di situ imma yang dimaksud itu memang qawaid di dalam usul. Jadi waktu dikatakan qawaid itu mencakup dua.
imma qawaid usuliyah, imma qawaid fikih itu sendiri. Gitu. Nah, itu yang membedakan, beda ya antara qawaid usuliyah sama qawaidul fiqhiyah. Kalau qawaid usuliyah itu yang bisa menghasilkan fikih. Tapi kalau qawaid fikihiyah itu justru yang dihasilkan sama fikih. Paham nggak? Gitu. Dan perjalanannya gini. Sebelum fikih ada, fikih di tengah tuh. Gitu. Fikih itu di tengah. Sebelum fikih ada, yang menghasilkan fikih, yang melahirkan fikih itu adalah qawaidul usul. Ini yang menghasilkan fikih, yang melahirkan fikih, qawaidul usul. Makanya akhirnya kalian waktu membahas qawaid fikih di awal-awal pasti ngebahas tentang qawaid fikih apakah bisa dipakai istinbat atau tidak. Enggak, maksudnya ada ngebahas itu kan. Nah, gitu. Tafsil sebenarnya jawabannya itu. Kalau misalnya qawaid fikihnya itu senada dengan apa yang di dalam Al-Quran dan Sunnah, maka dia bisa dipakai istinbat seperti al-umur bimaqasidiha. Itu senada dengan innamal a'malu binniyat dan seterusnya. Kayak itu. Tapi kalau misalnya dia tidak senada dalam artian ini memang hanya kumpulan saja, maka nggak bisa. Oke, jadi nggak langsung kita katakan nggak bisa. Oke. Fikih itu dilahirkan sama qawaid usul. Itu yang dikatakan sebagai al-qawaid al-usuliyah. Lalu dari qawaid usuliyah itu lahir fikih. Nah, ini yang dikatakan sebagai al-furu'. Atau di sini dikatakan sebagai ta'ifah. Nanti dikisahkan ta'ifatul fiqih. Karena furu' itu kan banyak. Jadi seakan-akan itu adalah masyarakat gitu, karena banyak. Baru akhirnya dari sekian banyak furu itu ada titik temu nanti. Oh, furu ini ada niatnya. Oh, furu ini menghilangkan masyaqqah. Oh, furu ini menghilangkan doror. Oh, furu ini tentang istihad. Oh, furu ini tentang dan seterusnya. Itu ada titik temunya. Oh, kenapa furunya kayak gini? Karena al-ithar seperti itu dan seterusnya gitu. Berarti ada titik temunya. Gitu. Nah, titik temunya itulah nanti yang dikatakan sebagai ru'asa ut-ta'ifah. Dia yang mengumpulkan sekian banyak fikih terus dikotak-kotakkan kan jadinya gitu. Jadi sejatinya saat kita belajar qawaid fikih itu kita sedang belajar fikih, hanya saja dengan manhaj yang berbeda. Kayak itu kalau kita belajar fikih kan manhajnya tertib sesuai dengan tertib fikih, yaitu diawali dengan rubu'ul ibadah dulu, terus rubu'ul muamalah, rubu'ul munakahat, rubu'ul jinayat. Rubu'ul ibadah diawali dengan taharah dulu, terus setelah itu sholat dan seterusnya. Kan gitu tertib fikihnya. Tapi kalau misalnya qawaid fikih itu kita belajar fikih juga dengan tertib yang berbeda. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada. Jelas ya? Nah, dari itu akhirnya fikih ini melahirkan qawaidul fiqih. Gitu. Maka dari itu fikih itu melahirkan qawaid fikih. Dari kita harus tahu yang mana yang paling duluan, terus yang setelah itu dan yang setelah itu. Gitu. Nah, ini adalah madah tingkat 2 kalian. Oke. Nah, maka nanti qawaid yang dimaksud kan ada 2 qawaid nih. Nah, waktu beliau mengartikan aslan itu imma yang ini, imma yang ini. Tapi Imam Mahali main aman. Beliau langsung mengatakan qawaidihi. Nah, itu nanti di dalam mahasyiahnya disampaikan qawaid itu mencakup qawaid usuliyah sama mencakup qawaid fiqhiyah. Karena itulah yang menjadi asalnya fikih. Gitu, itu yang menjadi asal fikih. Lalu muncul pertanyaan, oke, kalau asalnya fikih yang dimaksud qawaid usuliyah, kita nyambung karena fikih memang faraknya. Kalau yang dimaksud asalnya fikih itu adalah qawaid fikih, gimana? Bukannya qawaid fikih itu muncul dari fikih ya? Kenapa kok dia dianggap juga asalnya fikih? Nah, makanya saat asalnya fikih yang dimaksudkan adalah qawaid fikih, maka diartikan asal di situ adalah ru'us gitu, atau roksunnya fikih gitu. Sehingga roksunnya fikih itu adalah titik temu dari sekian banyak furu' fikih di situ, atau ru'asaul qaum atau ru'asaul ta'ifah. Oke. Jelas? Oke, itu wa furu'ihi. Kalau furu'ihi baru si fikih itu sendiri, wa furu'ihi. Terus beliau mensyarah kata khilafan wa madhaban. Apa yang dimaksud khilafan? Wa bima fiha minal khilaf. Juga dia wajib mengetahui khilaf antara madhab. Oke. Nah, kan di dalam
di dalam ijtihad itu kan kita mengeluarkan hasil daripada dalil yang ada. Apa kaitannya dengan kita diwajibkan mengetahui khilafnya para ulama? Jelas gak? Gitu. Atau apa kaitannya dengan kita wajib mengetahui? Maksudnya kalau mengetahui ini oke. Mengetahui furu-furu fikih kan banyak banget, itu oke. Tapi kok wajib juga mengetahui khilaf? Nah itu kan nanti menjadi pertanyaan, kenapa kok kita mesti mengetahui khilaf? Bukannya nanti kita ini mau mengeluarkan hukum ya? Gitu. Kenapa kok kita harus mengetahui? Bentar, sebelum kamu mengeluarkan hukum ini, kamu tahu nggak kaul imam ini, imam ini, dan khilaf-khilaf antar imam ini, Kenapa itu wajib diketahui? Agar apapun hasil ijtihad ini, kan kita sedang bahas mujtahid ya, gitu. Agar apapun hasil ijtihad dia enggak keluar daripada koridor. Dalam nggak dengar koridor ya? Dia nggak keluar daripada koridor qaul dan mazhab itu sendiri, antar mazhab. Misal permasalahan A, masalah A, gitu. Permasalahan A itu setelah ditelaah, setelah ditelusuri semua kaul, semua pendapat para ulama, itu hanya memunculkan 3 kaul saja. Permasalahan A hanya memunculkan kaul 1, kaul 2, kaul 3. Nah ini kan berarti kita mengetahui nih, oh dalam masalah A yahtalifu ala thalathatil aqwal. Seperti itu, jelas ya? Nah, itu setelah ditelusuri. Berarti saat kita mengetahui khilaf, kita contohkan seperti pada masalah A. Saat kita mengetahui khilaf, maka kita mengetahui dalam masalah A ini hanya ada 3 kaul. Gitu. Berarti ini kan mukhtalaf ya, masalah A ya. Nah, tapi di balik mukhtalafnya itu, dengan ada 3 kaul, setidaknya secara nggak langsung ada ittifaq di situ. Paham nggak? Maksudnya setelah ditelaah semua kaul ulama, hanya di antara 3 kaul ini aja. Yang satu mengatakan boleh, yang satu mengatakan enggak, yang satu mengatakan tafsil, misal kayak gitu. Hanya 3 kaul saja. Mukhtalaf. Tapi setidaknya di balik mukhtalaf itu ada mutafaq. Mutafaq dalam hal apa? Coba diperhatiin baik-baik. Ini kan terpecah menjadi 3 kaul. Khilaf kan? Nah, terus saya katakan di balik khilaf itu ada yang mereka sepakati. Apa yang mereka sepakati? Tidak adanya kaul keempat. Paham nggak? Nah, fungsi daripada syarat ini agar jangan sampai ada mustahid yang memunculkan kaul keempat. Kenapa? Karena kalau seandainya ada mustahid yang munculkan kaul keempat, seakan-akan dia itu sedang nabrak ijma sebelumnya. Ijma apa? Ijma tentang masalah A yang bahwasanya itu hanya berkutat di 3 kaul saja. Jelas ya? Walaupun itu kan itu nanti salah satu yang dikatakan dengan ijma sukuti gitu. Tetapi setidaknya waktu ditelaah semua khilaf bainal madzahib terhadap masalah A itu terpecah hanya 3 kaul saja. Itu secara gak langsung ada suatu kesepakatan di antara semua mazhab. Apa sepakat mereka? Sepakat mereka itu tidak lebih dari 3 ini. Gitu. Jelas nih. Gitu. Sepakat mereka itu tidak ada kaul keempat, gitu aja deh. Gampangnya tidak ada kaul keempat, sehingga wajibnya kita mengetahui ini agar tidak memunculkan kaul keempat. Karena seandainya ada mustahid yang itu kan gara-gara dia nggak tahu khilaf mazhab ya. Seandainya ada seorang mustahid nggak tahu khilaf mazhab, tiba-tiba memunculkan kaul keempat, itu kan akan memunculkan, loh selama ini nggak ada loh ulama sedunia yang mengatakan kaul ini, kan akan memunculkan seperti itu, sehingga akhirnya dia seakan-akan menabrak ijma jadinya. Dan ijma itu sesuatu yang nggak boleh ditabrak. Jelas ya? Oke. Itu fungsi daripada khilafah. Kalau mazhaban agar dia mengetahui karakteristik dari mazhabnya itu sendiri. Nah, ini yang beliau katakan wa bima fiha ay wa bima fiha fil furu' minal khilaf. Dan dia wajib mengetahui khilaf di dalam mazhab. Misal tadi itu masalah A hanya 3 kaul. Fungsinya itu apa? Liyadhhaba ila qaulin minhu. Agar apapun hasil ijtihad dia nggak keluar dari antara 3 kaul ini. Berarti nanti waktu dikatakan oh khilafnya di antara 3 mazhab, maka saya sekarang beristihad gini, apapun natijanya itu nggak keluar dari imma kemungkinannya kaul 1, kaul 2, atau kaul 3. Karena seandainya dia munculnya kaul keempat, dia sedang nabrak ijma jadinya. Jatuhnya seperti itu.
Wa bima fiha minal khilaf liyadhhaba. Dia wajib mengetahui apa-apa khilaf di dalam furu' agar si mujtahid ini ay liyadhhaba al mujtahidu ila qaulin minhu. Agar si mujtahid itu yadhhab. Yadhhab itu maksudnya adalah berkesimpulan kepada salah satu qaul yang ada di antara khilaf itu. Nah, sehingga kalau seperti itu maka dia nggak akan keluar dari ranah 3 qaul ini. Wala yukhalifuhu, sehingga dia nggak akan mukhalafah dengan ijma' sebelumnya. Ini kita katakan 3 qaul ini seakan-akan di dalamnya ada ijma' ya. Ka'anna fiha ijma'. Nah, seakan-akan di antara khilaf ini atau di antara aqwal ini atau baina hadhil aqwal ijma'un. Ijma' apa? Ijma' bahwasanya menafikan qaul selain hadhil aqwal. Oke. Wala yukhalifuhu. Seperti apa maksud yang dikatakan yukhalifuhu? Bi ayyahdutsa qaulan akhar. Nah, contohnya tuh banyak babayaniyah. Contohnya seperti dia si mujtahid itu memunculkan yahdut qaulan akhar, memunculkan qaul yang lain. Qaul keempat kita contohkan aja di sini adalah memunculkan qaul keempat. Karena sebelumnya di dalam khilaf itu hanya berputar 3 qaul. Gara-gara dia gak mengetahui khilaf di antara mazhab, hasil isian dia qaul keempat jatuhnya. Nah, itu adalah mukhalafatul ijma', mukhalafatul muttafaq alaih. Maka dia sedang mukhalafah dengan sesuatu yang muttafaq alaih sebelumnya. Nah, terus kita mengatakan kok bisa nanti dia akan memunculkan qaul keempat, atau kok bisa kalau saatnya orang nggak tahu khilaf mengindikasi dia memunculkan qaul keempat. Kok bisa? Karena di antara khilaf itu ada ittifaq. Jelas ya? Gitu. Bainal khilaf ittifaq. Gitu. Bainal ikhtilaf ittifaq. Karena di antara khilaf ada ittifaq. Yang nggak soreh kan? Jadi khilafnya di antara 3 berarti ada ittifaq. Apa ittifaqnya? Nggak lebih dari 3. Gitu. Itu ada ittifaq. Nah, maka beliau mengatakan apa? Kenapa penyebab kok bisa muncul qaul yang lain? Listilzami ittifaqi min qablihi. Karena sudah terjadinya ittifaq sebelumnya. Gitu. Jadi jangan bingung ya loh. Kan sebelumnya khilaf. Kok dikatakan listilzami ittifaq min qablihi? Ittifaq yang dimaksud di situ adalah ittifaq tidak lebih dari 3. Gitu. Sehingga kalau seandainya muncul qaul keempat, dia akan yahdut qaulan akhar. Dia akan menyampaikan qaul yang lain. Jatuhnya seperti itu. Listilzami ittifaqi min qablihi. Itu tanda baca di kalian itu taruh gini ya. Kan bahasanya itu listilzami ittifaqi min qablihi ala nafyihi. Paham gak maksudnya? Alanya itu muta'allaq kepada ittifaq. Karena sebelumnya ala nafi kan li'adami dhihabihim ilahi ala nafihi itu. Jelas kan? Nah, qaul aslinya itu listilzami ittifaqi min qablihi ala nafihi. Sehingga li'adami dhihabihim ilaihi itu kasihkan strip gini, tau gak? Yang gini. Gini. Paham gak? Pak? Hah? Strip di sebelum ini, di sebelum li'adami sampai setelah ilaihi. Karena setelahnya jangan jawab. Sebelum li'adami kasih strip. Ini biar belajar mentahqiq maksud. Karena itu lafaz aslinya, maka nanti di dalam masyiahnya itu dikomentari. Ini harusnya li'adami dhihabihim ilaihi taruhnya di akhir. Karena ini adalah ilah kenapa kok bisa para ulama ini seakan ittifaq sebelumnya. Kan misalnya kalau khilafnya itu berputar di antara 3 berarti ada ittifaq. Ittifaqnya itu apa? Nggak ada qaul keempat. Itu kan ittifaq. Gitu. Kenapa kok bisa ittifaq nggak ada qaul keempat? Karena nggak ada satupun yang dhihab ke qaul keempat. Jelas nggak? Gitu. Jadi nanti ada ilah ma'lul di sana tuh. Ada yang ilah, ada al-ma'lul. Terus si ma'lul ini juga punya ilah. Nah, si ma'lul ini juga punya ilah dan dia juga punya al-ma'lul.
Tahu nggak ilah ma'lul? Ilah ma'lul itu penyebab. Gitu. Nah, kan tadi dikatakan wajib mengetahui khilaf. Kenapa? Agar dia itu tidak mukhalafah dengan kaul-kaul yang udah ada. Gitu. Sehingga kalau dia itu tidak mengetahui khilaf, akan mengindikasi dia akan mukhalafah. Paham ya? Nah, kenapa kok bisa mukhalafah? Itu ilahnya itu ditanya tuh. Berarti mengindikasi dia bisa mukhalafah, itu ma'lulnya. Ditanyakan, kenapa kok bisa dia mukhalafah? Kayak gitu. Nah, kenapa kok bisa dia mukhalafah? Karena dia nanti akan mendatangkan qaul akhar. Jelas ya? Gitu. Dia nanti akan mendatangkan qaul akhar. Nah, ini yang beliau katakan wala yukhalifuhu, yang atas tadi. Kenapa kok bisa mukhalafah? Atau mukhalafah seperti apa? Gitu ditanyakan. Mukhalafah seperti apa? Mukhalafah seperti dia mendatangkan qaul akhar. Nah, kalau dia mendatangkan qaul akhar itu mukhalafah. Jelas gak? Betul. Nah, kalau dia mukhalafah atau dia mendatangkan qaul akhar, berarti dia menabrak ittifaq sebelumnya. Nah, ini biar nyambung ya, biar jangan bingung. Loh, bukannya sebelumnya khilaf ya? Ittifaq yang mana dia tabrak? Kan gitu kan? Nah, makanya saya jelaskan. Iya benar, sebelumnya khilaf, tetapi di balik khilaf itu ada ittifaq. Ittifaq akan apa? Ittifaq akan tidak ada qaul keempat. Kalau dia datangkan qaul keempat, berarti dia menabrak ittifaq sebelumnya. Kan gitu kan? Nah, itu listilzami ittifaqi min qablihi ala nafyihi. Itu. Karena telah terjadi, nanti ditanyakan, kenapa kok bisa dia nabrak ittifaq sebelumnya? Nah, ini ilahnya. Ilahnya tuh maksudnya kenapa kok bisa dia diklaim menabrak ittifaq sebelumnya? Kayak itu. Di mana ittifaqnya? Nah, ini alasannya. Karena sebelumnya itu udah terjadi ittifaq. Ittifaq apa? Ittifaq tidak adanya qaul yang lain. Nah, itu yang dimaksud listilzami ittifaqi min qablihi ala nafyihi. Berarti terjadi sebelumnya ittifaq ala nafyi apa? Ala nafyi qaul ghair. Ghair hadhihi thalathah maksudnya. Ini contoh aja ya. Ini perhatian. Seandainya di antara 3 qaul maka ittifaq listilzami ittifaqi ala nafyi hadhil arba'ah. Begitu. Ittifaq tidak ada atau mereka semua ittifaq menafikan qaul yang keempat ini. Jelas? Itu. Terus baru ditanyakan lagi, kenapa kok bisa mereka ittifaq menafikan qaul yang keempat? Kan gak ada qaul mereka yang mengatakan qaul keempat gak ada, qaul keempat gak ada, qaul keempat gak ada. Kan gak ada seperti itu. Kenapa kok bisa mereka ittifaq? Ini baru ta'lilnya lagi atau ilahnya. Kenapa kok bisa mereka ittifaq? Li'adami dhihabihim ila qaul keempat. Karena gak ada satupun yang berpendapat dengan qaul yang keempat. Berarti dengan gak ada satupun yang berpendapat dengan qaul yang keempat, seakan-akan terjadi ittifaq, mereka menafikan qaul keempat. Jelas ya? Gitu. Jadi ilah ma'lulnya itu terjadi di sana. Makanya yang li'adami dihabim ilaihi, kalau kalian mau lebih paham itu taruh di akhir. Jadi jadi kalau kaulnya itu diruntutkan, berarti kan wajib mengetahui khilaf ya, agar nanti mustahid itu berpendapat atau mengeluarkan ijtihad di ranah antara khilaf yang ada. Gak keluar dari khilaf yang ada gitu. Kalau dia keluar dari khilaf yang ada, berarti kan munculkan kaul baru dia. Itu wajib mengetahui khilaf ya, agar dia gak keluar daripada khilaf yang ada. Itu wala yukhalifuhu. Keluar dari khilaf yang ada maksudnya seperti apa? Seperti dia mendatangkan kaulan akhara. Nah, kenapa kok bisa dia mendatangkan kaulan akhara kayak gitu? Karena kalau dia mendatangkan kaulul akhara akan terjadinya nabrak ittifaq. Kan gitu kan? Akan terjadi nabrak ittifaq. Terus nanya, kenapa kok bisa nabrak ittifaq? Kan sebelumnya nggak ada ittifaq, adanya ikhtilaf. Nah, listilzami, sebelumnya ada ittifaq. Kenapa kok bisa ada ittifaq? Karena sebelumnya itu ada ittifaq, tidak adanya qaul keempat. Sehingga kalau dia itu munculkan qaul keempat, nabrak ittifaq gitu. Sebelumnya itu listilzami ittifaq min qablihi ala nafyihi. Sebelumnya itu terjadi ittifaq menafikan qaul yang keempat ini. Kenapa kok bisa ada ittifaq tidak ada qaul keempat itu? Kan gak ada qaulnya. Paham gak? Gak ada qaul sharih dari mereka. Li'adami dhihabihim ilaihi. Itu dalil. Tidak ada satupun yang dhihab, gak ada satupun yang berpendapat kepada qaul yang keempat itu. Selesai.
Baru syarat selanjutnya apa? Wa ayyakuna kamilal alati fil istihad. Dia itu harus kamil. Kamil alat fil istihad. Kamil alat fil istihad itu apa? Berarti ini beliau menyebutkan secara ijmal dulu, global dulu, harus kamil alat fil istihad. Kamil alat fil istihad itu seperti apa spesifikasinya? Arifan bima. Namanya itulah sedang mentafsil maksud daripada kamilal alat. Yang dimaksud kamilal alat itu adalah mengetahui apa-apa saja yang dibutuhkan dalam beristinbat. Itu yang dimaksud kamilal alat. Sehingga apabila seorang mengetahui apa-apa saja yang dibutuhkan dalam beristinbat, maka dia diklaim sebagai kamilal alat fil istihad. Oke, jelas ya? Apa-apa aja yang dibutuhkan dalam istinbat, arifan bima yahtaju ilaihi fi istinbatil ahkam. Apa aja? Wajib mengetahui nahwu. Wa minan nahwi wal lughah. Lughah ini lebih am daripada nahwi. Itu berarti dzikrul am ba'dal khas. Dia menyebut minan nahwi wal lughah karena nahwi itu bagian dari lughah, lughah itu lebih am. Atau yang dimaksud lughah di situ adalah yang non nahwi. Gitu. Karena kalau misalnya nahwi itu kan masuknya sudah kepada gramatikal. Kata lughah itu maksudnya bahasa itu masih banyak banget aspek-aspek yang lainnya selain daripada gramatikal aja. Kayak gitu. Terus juga wajib mengetahui ma'rifatir rijalir rawina. Wajib mengetahui rijal, ma'rifatur rijal itu salah satu fan yang ada dalam ilmu hadis. Kenapa kok wajib mengetahui ma'rifatur rijal? Karena dalil yang dia pakai itu adalah dalil yang bukan dia dengar langsung dari penutur aslinya. Karena penutur aslinya itu udah 1400 tahun silam. Atau kalau misalnya orang ulama-ulama di tahun ke-600, berarti penutur aslinya udah 600 tahun silam. Berarti apapun dalil yang dia pakai itu adalah dalil yang udah berpindah-pindah dari satu rijal ke rijal lain, satu rijal ke rijal lain, satu rijal ke rijal lain. Sehingga dia nggak bisa langsung menerima mentah-mentah dalil itu. Waktu dia menerima dalil itu, dia harus mengetahui siapa aja rijal yang membawa dalil ini. Nah, adapun syarat ini sampai kepada masa imam-imam muhaddits itu dihentikan. Dalam artian boleh seorang mujtahid langsung mu'tamad kepada dalil yang ada di dalam Sahih Bukhari. Langsung mu'tamad ke situ. Karena ma'rifatul rijalnya itu udah diwakili sama Imam Bukhari. Kayak itu boleh langsung mu'tamad kepada Imam Nasai, mu'tamad kepada Abu Dawud, mu'tamad kepada Imam Muslim. Karena ma'rifatul rijalnya udah diwakili mereka. Nah, itu syarat ini ya. Ini syarat di masa imam ya sebelum masa imam muhaddits. Maka dari itu akhirnya semua imam yang 4 itu, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki, Imam Hanafi, mereka semua muhaddits. Kenapa? Karena dalil yang mereka pakai dalam mengeluarkan qaul di dalam mazhab itu rawinya mereka sendiri. Gitu. Mereka itu salah satu rijal di dalam dalil yang mereka pakai. Kalau orang-orang setelah Imam Bukhari itu banyaknya itu langsung patokan kepada apa yang disampaikan Imam Bukhari. Oke, berarti harus mengetahui rijal. Lil akhbar, rawina lil akhbar, lamnya itu muta'alliq kepada ar-rawin. Berarti ma'rifatir rijalir rawina lil akhbar. Agar, kenapa kau harus mengetahui rijalnya? Agar dia mengambil ya'khudha bi riwayatil maqbul minhu dunal majruh. Agar dia mengambil qaul yang makbul, tidak mengambil qaul yang terjadi jarah, majruh. Tapi kan ini kalau untuk ulama-ulama setelah Imam Bukhari udah bisa diwakili sama Imam Bukhari. Karena semua dalil atau semua hadis yang diambil yang diberikan sama Imam Bukhari itu udah jelas makbul, sudah tidak mardud lagi jadinya. Oke. Lanjut. Terus juga ayyakuna aliman bitafsiril ayatil waridah. Itu. Atau ayyakuna arifan. Ini tadi arifan ya. Arifan bi. Juga arifan bitafsiril ayatil warid. Jadi dalam syarat istihad itu sama sekali tidak disyaratkan hafiz Quran. Tapi yang disyaratkan itu adalah wajib mengetahui tafsir dari ayat-ayat ahkam. Jadi dari sekian ribu ayat Quran, kamakil salah satu qaul masyhurnya itu berapa tuh? 6.300 Hah? 6236 6.236 masyhurnya kan ayatnya kan. Itu ayat ahkamnya nggak sampai 1000. Itu ayat ahkamnya. Ayat ahkamnya itu kisaran 600 sampai 900, kisaran segitu.
Berarti bayangkan, Quran itu yang sejatinya untuk menjelaskan ahkam yang harus dia lakukan sama hambanya. Tetapi Quran itu tidak hanya melihat dari segi penganutnya saja, tetapi berbicara tentang kemanusiaan, berbicara tentang kebudayaan, berbicara tentang sejarah, dulu yang terjadi apa, sekarang yang terjadi apa, mengambil ibrah, mengambil khibrah, dan seterusnya. Seperti itu. Jadi Quran itu sangat kompleks. Karena kalau dikatakan Quran itu hanya untuk orang Islam saja, lah, Quran itu menceritakan sejarah dunia loh. Kayak gitu. Gimana ini terbentuk, gimana itu terjadi, dan seterusnya. Bahkan bukan sekedar sejarah dunia. Awal mula dunia terbentuk seperti apa, nanti dunia hancur seperti apa, setelah dunia seperti apa, kayak itu. Sangat kompleks di dalam Al-Quran itu. Nah, jadi yang wajib dipenuhi sama seorang mustahid itu adalah mengetahui tafsir ayat ahkam. Ayat ahkam itu ya yang tentang aqimus shalah wa atuz zakat, itu yang ada ahkamnya di situ. Yang ada ahkam syar'inya, yang ada ijab, nadab, makruh, dan ada itunya. Bukan ayat-ayat yang menceritakan tentang Fir'aun, menceritakan tentang Musa, menceritakan tentang Isa, bukan. Itu nggak dikatakan ayat ahkam. Karena tidak ada kitabullah al-muta'alliq bil af'al mukallaf di situ. Oke. Juga wajib mengetahui tafsir daripada al-akhbar al-waridati fil ahkam, sama. Terus, kenapa kok wajib mengetahui tafsir dari ayat ahkam? Kenapa wajib mengetahui tafsir dari akhbar ayat ahkam? Kenapa? Agar apapun istihad yang dia munculkan itu tidak mukhalafah dengan tafsir para ulama di dalam ayat ahkam itu. Gara-gara dia nggak tahu tafsir ayat ahkam versinya mufassir, akhirnya dia mengeluarkan hukum yang mukhalafah dengan mufassirin di dalam ayat itu. Nah, ini. Wa tafsir wa arifan bi tafsiril ayatil waridati fil ahkam wa tafsiril akhbaril waridati fiha ay fil ahkam. Agar apa? Liyuwafiqa ay liyuwafiqal mustahidu dzalika fi ijtihadihi. Agar mustahid itu muwafaqah, selaras hasil ijtihadnya itu dengan apa yang ada di dalam tafsir. Fi dzalika ay fi dzalika tafsir. Hasil ijtihadnya selaras dengan apa yang ada di dalam tafsir. Fi ijtihadi ila akhirih wala ila akhirih wala yukhalifu, sehingga dia tidak mukhalafah dengan mufassirin di dalam ayat ahkam yang ada. Oke. Terus beliau menjelaskan, nah, yang dimaksudkan sama Imam Haramain setelah Arifan itu sedang mentafsir daripada Kamilal Alat. Kan tadi dikatakan gini kan, wa ayyakuna kamilal alat yang di atas tadi itu. Caranya apa? Ayyakuna kamilal alat fil istihad. Nah, Arifan itu sedang mentafsir gimana yang dimaksud kamilal alat. Nah, kamilal alat tuh dia arif bima yahtaju ilaihi fi istinbatil ahkam. Terus arif bitafsiril Quran al-waridah atau bitafsiril ayat al-waridah fil ahkam. Arif bitafsiril al-akhbar al-waridah fil ahkam itu. Maka beliau menjelaskan wa ma dzakarahu min qawlihi arifan, yang beliau sebut setelah kata-kata arifan min jumlati alatil istihad. Itu adalah menjelaskan atau mentafsir maksud daripada alatul istihad itu apa? Ini yang setelah arifan itu tadi. Wa minha ay wa min hadhil alah, salah satu dari alat istihad itu juga adalah ma'rifatuhu ay ma'rifatul mujtahid bi qawaidil usul. Juga wajib mengetahui qawaidil usul. Ini kaul yang menguatkan, kaul yang mengatakan asal di sini hanya qawaid fikih saja. Kenapa? Karena qawaid usul nanti disebut di depan. Tapi yang mengatakan asal di sini qawaid usul dan qawaid fikih gak ada salahnya juga, karena di depan itu sebagai mentanbih lagi bahwasanya di antara dua kaidah ini yang paling fundamental, yang paling urgen untuk diketahui oleh seorang mujtahid, gitu, yaitu kaidah usul. Sampai disampaikan secara khusus, yaitu ma'rifatul mujtahid bi qawaidil usul wa ghairi dzalik. Jelas nih? Oke, lanjut. Kita selesai mustahid. Maka selanjutnya kita membahas mustafti. Jadi nanti ada yang disyaratkan sebagai mustafti. Tolong dihapus semuanya.
Bangun Rul. Oh, di tidur. Sakit apa? Sakit apa Rul? Oh Suci mau ngapus? Oh, kirain siap-siap mau ngapus kan? Mut nggak pingin nyoba ngapus Mut? Biar sesekali muncul di frame. Atau Ali nyoba. Berarti di foto Cin? Dari foto Bil. Kalian cemilannya lengkap banget ya, nggak apa ya, penting nggak ngantuk. Dalam usaha. Ada bawa keranjang ini nggak? Keranjang yang biasa dibawa camping gitu. Ayo gitu. Jadi ya jadikan darus itu sebagai rekreasi. Nyantai aja. Masalahnya kalau jajan udah habis gabut, nggak tahu ngapain akhiran. Habis itu kenyang, habis itu tidur. Mumut nggak bisa ngantuk. Tenang banget ya dari ini belakang reokan terus aja. Aku tuh gak bisa petakilan kalau di depan. Ada dinding petakilan. Oke, gini dulu nih. Kan kita tadi udah ngebahas mufti. Terus mufti ini udah dikatakan yang masih mufti itu adalah mujtahid. Kelihatan nggak sih kalian nih? Yang banat Mimi kelihatan. Soalnya kayak agak kabur. Bangun nih. Mufti Agak nggak nyata. kemana lagi? Mimi bangun. Mufti ada mustafti. Mustafti di situ. Nah, kita tadi udah menjelaskan syarat mufti. Mufti itu harus kamilal alat bil istihad, harus aliman bil fikih, harus itu dan seterusnya. Itu syarat minimal gitu. Syarat minimal seorang mustahid harus memenuhi itu tadi. Itu semua. Terus selanjutnya, setelah dijelaskan syarat mufti, mustafti itu apa syaratnya? Syarat mustafti itu tidak boleh, pertama yang paling jelas, yang paling kontras, tidak boleh seorang mufti. Gitu. Kan gitu kan? Mufti, mustafti. Sama juga, yang paling utama syarat mufti tidak boleh seorang mustafti dong. Gitu. Karena nanti dua ini jadi tanakut ini. Dua ini sesuatu yang bertolak belakang. Kenapa mufti, mustafti itu? Maksudnya ya tadi, tapi tadi itu penting tuh. Mengetahui syarat utama seorang mustafti, nggak boleh seorang mufti. Kenapa? Karena seorang mufti itu sudah punya alat untuk mengeluarkan istihad dia sendiri. Sehingga akhirnya seorang mustahid haram hukumnya yuqallidu ghairahu. Gitu. Jadi dalam sholat, dalam zakat, dalam semuanya dia nggak boleh. Kenapa kamu kaulnya 3? Karena Imam Syafi'i ngomong kayak ini. Seorang mustahid nih haram. Sehingga dia itu wajib mengeluarkan apa, wajib melakukan apa istihad yang dia keluarkan. Sekalipun istihad dia 100% selaras dengan Imam Syafi'i. Paham ya? Beda antara dia ngikut kaul Imam Syafi'i sama dia beristihad hasilnya selaras dengan Imam Syafi'i. Bedain ya, dua ini ya. Nah, maka seorang mufti, seorang mustahid haram ngikut kepada mustahid yang lain, gitu. Haram ngikut kepada mustahid yang lain. Karena apapun amalan dia itu harus dari hasil istihad dia. Walaupun hasil istihad dia selaras dengan hasil istihad mustahid yang lain, tapi tetap itu hasil istihad dia, yaitu haram. Oke, itu tadi yang dikatakan mustafti. Syarat paling pertamanya nggak boleh dari seorang mufti. Gitu. Lanjut. Wa min syartil mustafti. Makanya boleh mengatakan apa? Yang paling pertama ini makna tadi itu nggak boleh seorang mufti apa? Ayakuna min ahli taklid. Seorang mufti nggak seorang mustafti wajib dari seorang yang taklid. Berarti maksudnya apa? Syarat mustafti itu harus muqallid.
Apa maksudnya muqallid? Harus orang yang masih dalam beramalnya masih ngikut kepada kaul yang lain. Baru setelah ini nanti kita jelasin taklid itu apa. Ayyakuna min ahli taklid, sehingga fayuqallidu al-muftiya fil futyah. Gitu. Jadi kan dikatakan syarat mustafti harus seorang muqallid. Muqallid itu yuqallidul muqallidu maksudnya ya. Atau kalau agak beda dikit, yuqallidul mustafti. Yuqallidul mustafti. Al-muftiyah, al-muftiyah yuqallidul muqallidu atau yuqallidul al-mustaftiyu al-muftiyah gitu. Mufti maksudnya si muqallid itu mengikut mufti di dalam al-futyah. Futyah ini fatwa ya, futyah. Nah, waktu dikatakan di dalam futyah mengeluarkan kata-kata fatwa. Fatwa itu kan akwal ya, paham nggak? Fatwa itu akwal, maka ini mengeluarkan af'al. Jadi nggak boleh seorang muqallid ngikut qaul, ngikut af'al. Mahad, af'al mahad itu maksudnya dia ngelihat ada seorang mustahid melakukan sesuatu langsung diikuti gitu. Karena bisa jadi seorang mustahid saat melakukan sesuatu ada pertimbangan di mana ini sejatinya nggak diperbolehkan, dia melakukan karena keadaan tertentu kayak gitu. Maka yang diikuti itu adalah akwalnya, yaitu fatwanya atau futyahnya gitu. Saat dikatakan yuqallid, ini nanti mengikhraj ini kan yuqallidul mufti al-muftiyah, maka di muqallid itu menjadi at-tabi, mufti ini menjadi al-matbu'. Oke. Kalau seperti ini, maka dia mengikhraj, nggak boleh muqallid ngikut muqallid. Jelas nggak? Betul. Berarti mengeluarkan mufti, muqallid harus tabi', mufti harus matbu' gitu. Maka nggak boleh muqallid ngikut muqallid, nggak boleh. Juga nggak boleh mufti ngikut mufti gitu. Mufti nggak boleh ngikut mufti. Famin babil aula, mufti nggak boleh ngikut mustafti. Ngapain dia ngikut mustafti gitu? Min babil aula, nggak perlu dipertanyakan lagi. Ini, maka ini nggak boleh. Ini nggak boleh. Yang bolehnya harus padanan ini aja, yaitu muqallid ngikut mufti. Dibalik nggak boleh gitu. Muqallid ngikut muqallid nggak boleh. Mufti ngikut mufti nggak boleh. Mufti ngikut mustafti nggak boleh juga. Nah nih, waktu dikatakan ngikutnya dalam apa? Ngikutnya dalam futyah. Futyah itu adalah akwal, maka nggak boleh ngikut af'al mahad. Af'al mahad itu maksudnya apa? Apapun yang dilakuin ngikut, apapun yang dilakuin ngikut, gitu, nggak boleh. Tetapi itu nggak akan terjadi, maksudnya apa? Minim indikasi terjadi. Kenapa? Karena tidaklah seorang mufti saat melakukan sesuatu kecuali dia menjelaskan apa yang dia lakukan. Karena kalau misalnya dia melakukan dan itu nggak boleh dilakukan, juga dia akan menjelaskan seperti itu. Maka ini tadi nih yang mengidkhal ikhrajnya, berarti mengikhraj muqallid yang mengikhraj mufti ngikut mufti, muqallid ngikut muqallid, mufti ngikut muqallid. Oke. Ngikut di dalam futyah. Lanjut. Fa illam yakun asy-syakhsu min ahli taqlidi. Kalau misalnya seorang bukan ahlu taklid, biangka, nah baknya bayan juga. Ya kalau bukan ahlu taklid, ahlu istihad dong jadinya. Karena hanya dua itu aja. Walaupun nanti ada pertengahan, yaitu muqallid yang dia bukan muqallid mahad, bukan taklid buta. Seperti muqallid yang udah paham ilmu usul fikih, tetapi pemahaman dia terhadap ilmu usul fikih tidak membuat dia sampai kepada derajat mustahid. Yaitu nanti dikatakan sebagai muqallid ghairu mahad, muqallid yang bukan buta. Karena kita saat ngikut kepada kaulnya Imam Nawawi yang mengatakan furu' tertentu,
kita tahu cara beristinbatnya, atau kita tahu oh beliau mengatakan ini karena hadisnya ini, dan cara beristinbatnya karena hadis ini itu am, dan am itu yashmal kulla afrad duna hasrin. Nah, seperti itu kita tahu gitu-gitunya. Walaupun kalau kita disuruh mandiri nggak bisa, ya tuh belum bisa. Kenapa? Ya karena pemahaman kita terhadap teks-teks tertentu masih terbatas dan seterusnya gitu. Atau nuansa kita atau wawasan kita kepada hadis-hadis yang ada itu masih terbatas seperti itu. Nah, makanya nanti yang seperti itu dikatakan muqallidu ghairu mahad. Muqallid yang tidak buta, tidak murni muqallid gitu. Nah, kalau misalnya dia itu min ahli ijtihad, falaisa lahu ayyastaftiya. Ini tadi, ini sebenarnya tak makna daripada yuqallidul muqallidu fil futyah, al muftiyah fil futyah. Maka lafaz yang di atas tadi bisa kita katakan fayuqallidul mufti atau fayuqalladul mufti. Maksudnya bisa jadi yuqallidul muqallidu al muftiyah atau fayuqalladul muftiyu. Jelas ya? Itu. Maka mufti di situ bisa menjadi maf'ul, bisa menjadi naib fa'il. Yang penting yang diikutinya itu futyah. Maka mengeluarkan yuqalladu fil af'al. Oke. Kama qala, nih seorang mustahid nggak boleh ngikut mustahid yang lain. Famin babil aula nggak boleh ngikut mustafti atau muqallid. Kama qala, sebagaimana Imam Haramain menyampaikan di matanya, walaysa lil alimi ay lil mustahidi ay yuqallida. Maka nggak boleh seorang mustahid yuqallid. Itu. Sehingga apapun amalan dia itu adalah hasil istihadnya dia. Apapun amalannya dia itu adalah hasil istihadnya dia. Maka sekalipun istihadnya dia itu selaras dengan semua ulama di dunia, ya iya sama aja, tapi itu adalah hasil istihad dia, bukan hasil ngikut. Oke, ayo kali ini. Kenapa kok bisa dia nggak boleh muqallid, nggak boleh taklid? Litamakkunihi minal istihad. Karena seorang mustahid itu sudah tamakun, sudah dirasa layak dan mampu beristihad. Orang yang dirasa layak dan mampu beristihad lalu memilih taklid, itu nggak diperkenankan. Itu walaupun ini nanti sejati ini khilaf nanti ini. Orang yang mampu beristihad, ini nanti tentang at-taklid. Taklid. Ini nanti imam taklid fil furu'. Kembali. Imma taklid fil furu', imma taklid fil usul. Nah, kalau taklid fil usul baru haram mutlaqan nih, yang udah kita bahas di dalam akidah. Dalam akidah kita udah ngeliat tuh taklid fil usul. Taklid fil furu' itu nanti khilaf itu. Kalau misalnya orang sudah kamilan ala fil istihad, apakah dia itu memang haram juga taklid fil furu' atau enggak, itu nanti khilaf. Walaupun kalau jumhurnya itu memang mengatakan haram, dia itu taklid fil furu'. Karena kenapa? Litamakkunihi fil istihad. Karena dia itu dirasa sudah layak dan mampu untuk beristihad. Karena kalau misalnya dia udah layak dan mampu beristihad, malah dia muqallid taklid, itu namanya turun daripada derajat yang ali. Gitu. Dia itu mundur, itu suatu kemunduran. Dan hal-hal seperti itu tuh diharamkan. Kayak misalnya dengan kemampuan kalian sekarang, kalian mampu belajar 3 jam misalnya. Milihnya sejam doang, itu berarti mundur, haram, masuk neraka, digencet 2 batu nanti jadi haram. Oke, selesai. Litamakkuni minal istihad. Yang depan masih aman. Rul aman, Rul? Aman. Udah nggak sakit lagi, Rul? Buat taklid, baru setelah itu kita membahas tentang taklid. Saya nanti membandingkan dua ta'rif ya, agar kalian mengetahui perbandingan dari 2 ta'rif itu. Taklid itu adalah qabul, qaulil qail ya, bila hujjatin. Nah, ini adalah ta'rif pertama. Terus ada ta'rif kedua, qabul.
Yang udah sekali duduk lancar bener. Kalian udah semua sekali duduk warokat minggu ini. Kok bisa warokat malah belakangan? Beda-beda. Bebas sama sisa. Oh, yang syarat kelulusan. Oh, kalau yang kemarin pas selesai? Mantap. Qabulu qaulil qaili wa anta. Oh, langsung terus ya ini ya. Wa anta la tadri. Wa anta la tadri min aina qalam. Oke. Lihat dua ta'rif ini. Secara sekilas ta'rif ini kan tidak ada bedanya. Qabulu qaulil qaili bila hujjah sama qabulu qaulil qaili wa anta la tadri min aina qalam. Sama enggak? Secara sekilas. Kenapa, Nat? Terkadang Nadia melihat hal yang lain aja deh. Tiba-tiba ketawa. Oh, oke. Sekilas kan kayak sama ya tarifnya ya. Yang pertama qaul qaulil qail bila hujjah. Yang kedua qaul qaul wa anta la tadri min aina qalau. Nah, penyebabnya apa? Kenapa kok bisa sekilas sama? Karena salah memahami ta'rif yang pertama. Gitu. Salah memahami ta'rif yang pertama. Jadi ta'rif yang pertama kan dikatakan qabul qaulil qail, menerima qaul orang lain gitu tanpa hujjah. Gitu. Menerima qaul orang lain tanpa hujjah. Yang kedua, menerima qaul orang lain dan kamu nggak tahu dia dari mana kaulnya. Nah, di sini ini nanti yang perlu dibenarkan. Dan ini masyhur banget, dan setiap saya ngejelasin ini selalu saya nge-spill itu kejadian di mana dia salah memahami ini, lalu speak up gitu dan nyalahin yang lain. Lihat, qaul bila hujjah, siapa yang nggak punya hujjah? Si Qabil kan qabul qail berarti si Qabil. Si Qabil ini siapa? Si Muqallid. Qailnya ini siapa? Si Muqallad kan? Ini nih. Atau kita katakan aja Muqallad. Bi fathil lam. Ini si Qabil. Qabil maksudnya di sini adalah si Muqallid. Si Makbul, si Mumtaz. Siap yang Mumtaz. Siap Atika. Siap Amrul. Masya Allah. Bangun. Oke. Lagi sakit. Ya Allah, lemas Amrul. Lemah banget sampai belajar nyupir. Dibahas dong. Kalah sama supir kiai dong ya. Astagfirullah, capek belajar nyupir Rul. Buktikan Rul, nyupir truk Rul. Belajar dari tuk-tuk dulu lah. Oh udah bisa. Nah giliran gini improvnya jauh nih. Ini belum kelar nih padahal nih. Pertanyaan tadi, yang nggak punya hujah itu qail, itu qabil atau qail? Ayo. Yang nggak punya hujah itu qabil atau qail? Qabil kan? Iya kan? Pantes memahami nggak ada bedanya dengan ini. Nggak ada beda. Kalau salah berarti salah. Yang tidak punya hujah itu qail. Hah? Kenapa kok bisa qail nggak punya hujah? Yang maksudnya bila hujah tidak ada hujah yang dia sebut. Paham nggak? Jadi misalnya saya tanya nih, saya mustahid, terus si Sohib dia nge-like gini saja dia, maksudnya nyebut kayak Sohib gitu, orang lain yang jawab. Saya mustahid, terus Sohib Muqallid. Si Sohib nanya ke saya, Ustadz, hukumnya zakat fitrah apa? Wajib, saya ngomong. Udah,
Saya bilang nggak wajib karena gini. Ada ngomong gitu nggak? Nggak. Nah, itu keadaan itu tuh yang dikatakan dengan taklid. Jadi waktu dia bertanya ke saya nggak bilang landasan saya ngomong. Karena kalau misal saya bilang landasan saya ngomong, maka dia mengiyakan wajib bukan karena saya ngomong lagi, tapi karena landasan itu. Paham nggak Masnya? Maka dia nggak mau kolin lagi jadinya, nggak mau kolin ke saya maksudnya ya. Gitu. Dia udah mau kolin ke landasan ini. Jelas nggak? Nah, taklid itu apabila kita menerima kaul orang lain, yang dimana orang lain itu nggak beri landasannya, sehingga akhirnya kita taklid ke orang lain. Karena kalau seandainya orang lain itu memberi landasannya, kita taklid ke landasannya, bukan taklid ke orang lain. Jelas nggak? Jelas. Makanya waktu dikatakan bila hujjatin yadkuruha, di dalam syarahnya tuh kan simple banget, Imam Mahali mengatakan yadkuruha. Nah, siapa fa'ilnya yadkur? Fa'ilnya yadkur itu adalah ini qail gitu. Nah, makanya tadi saya katakan, kenapa kok kita ngelihat ta'rif pertama dan ta'rif kedua seakan-akan sama? Karena salah memahami ta'rif pertama. Kayak itu. Karena mengira yang gak punya hujah itu si Qabil. Kayak gitu, yang gak punya hujah. Maksudnya yang tak berhujah itu Qabil. Kayak itu, Bang. Maka dari inilah ada kejadian. Nggak perlu lah, tuh nanti kelamaan di sana. Intinya yang dimaksud bila hujjah ini, baknya ini ta'aluk kepada qail, bukan ta'aluk kepada qabul. Gitu. Qail, si qail itu yang tak berhujjah. Tak berhujjah itu maksudnya bukan dia nggak punya hujjah ya. Tak berhujjah itu maksudnya dia nggak menyampaikan hujjahnya. Betul. Jelas nih. Nah, jadi setelah kita mengetahui itu, oh taklid dengan ta'rif pertama menerima kaul orang lain tanpa si orang lain itu nyebut hujjah. Kan gitu kan? Gitu. Tanpa si orang lain itu nyebut hujjah. Sedangkan ta'rif kedua menerima orang lain, menerima kaul orang lain dan kita nggak tahu orang lain itu dari mana landasannya. Kayak gitu. Dari situ baru kita ngelihat, oh berarti berbeda ta'rif pertama sama ta'rif kedua. Kenapa berbeda? Kenapa berbeda? Karena nanti tanpa orang lain itu tak nyebut hujjah, menerima kaul orang lain tanpa orang lain itu nyebut hujjah. Dampak dari ta'rif pertama menghasilkan para sahabat saat menerima kaulnya Nabi itu nggak nanya hujjah kan. Masa waktu Nabi mengatakan besok wajib sholat ya, apa landasan antum? Kan nggak kayak gitu para sahabat. Langsung waktu Nabi mengatakan besok wajib sholat ya, gas. Kan gini aja kan. Habis itu gas. Besok wajib zakat ya, gas. Kan gitu kan. Tapi masalahnya itu nanti di dalam ta'rif pertama masuk kepada taklid. Karena waktu para sahabat bertanya kepada Nabi nggak mengatakan ininya hujahnya. Nah, cuman tanpa Nabi katakan hujahnya, para sahabat tahu nggak landasannya dari mana? Tahu dari mana? Dari wahyu. Paham nggak? Sehingga akhirnya para sahabat saat ngikut Nabi itu masuk taklid nggak dengan ta'rif kedua? Karena tahu. Tapi masuk taklid nggak di ta'rif pertama? Masuk. Masuk taklid nggak di ta'rif pertama? Masuk. Karena waktu para sahabat ngikut Nabi nggak bilang hujjah. Tetapi para sahabat tahu Nabi dari mana ininya, landasannya dari wahyu. Jelas gak nih? Sehingga akhirnya dampak dari ta'rif pertama memasukkan taklidun Nabi, dikatakan qabulu qaulin Nabi taklidan. Tetapi dampak dari ta'rif kedua tidak memasukkan itu. Karena gimana pun para sahabat saat menerima qaul Nabi, para sahabat tahu Nabi itu dari mana qaul itu, dari wahyu. Paham ya? Nih, dari itulah akhirnya dua ta'rif ini beda. Betul. Kalau kita memahami banyak ta'aluk ke apa, bila hujjah siapa yang tak berhujjah siapa gitu. Maka ta'rif pertama ini mengatakan, makanya kan dikatakan fa'ala hadza qabulu qaulin Nabi yusamma taklidan. Itu. Karena menerima qaul Nabi dikatakan taklid. Kenapa? Karena para sahabat saat menerima qaul Nabi tidak menyampaikan hujjahnya. Maka masuk tuh ta'rif yang pertama. Tapi para sahabat saat menerima qaul Nabi, para sahabat tahu Nabi itu dari mana mengatakan itu, sehingga nggak masuk ta'rif kedua. Jelas nggak? Oke. Ta'rif yang kedua. Oke, kita masuk ke dalam kitabnya.
Wa taqlidu qabul qaulil qaili bila hujjatin yadhkuruha ay yadhkurul qailu al hujjata. Gitu. Berarti maksudnya taklid qabulu qaulil qaili, atau kita bisa melerainya dengan kata-kata taklid itu adalah qabulul muqallidi qaulal muqalladi. Paham nggak maksudnya? Iya. Atau qabulul muqallid, kan ngomongnya taklid. Jadi siapapun yang ikut kepada qaul yang lain gitu, itu dikatakan taklid. Qabulul muqallidi qaula. Qaulanya itu menjadi maf'ul daripada qabulnya. Qabulul muqallidi. Nah, muqallidi itu menjadi, coba kita sorogankan kalian ini. Qabulul muqallidi qaulal. Nih, qabulul muqallidi qaulal muqalladi. Kenapa tadi mansub nih? Maf'ul daripada qabul. Kan qabul bukan fi'il, tapi ada maf'ul. Nah, oke. Qabulul muqallidi. Muqallid sebagai apa? Mudhof ilaih. Dan itu idhofah apa? Isim fa'il. Fi'il fa'il. Masdar. Idhofatul masdar ila fa'ilihi. Oke. Qabulul muqallidi qaulal muqalladi. Seperti itu. Qaulal muqalladi. Nah, ini menjadi mudhof ilaihnya. Nah, berarti maksudnya apa? Qabul qaulil qaili. Itu maksudnya adalah qabulul muqallidi qaula. Gitu. Makanya itu qabulu qauli itu berarti idhofah apa tuh? Qabulu qaulil qaili. Aywa, masdar ila maf'ulihi. Bukan isi maf'ul ya, maf'ul. Karena qaul itu kan masdar juga. Itu. Qabulu harus, makanya bisa dipasang sebagai qabulu qaulal qaili. Itu. Oke, ya itu agak-agak di ini aja biar lebih memahamkan. Qabulu qaulil qaili bila hujjatin yadhkuruha ay bila hujjatin yadhkuru al qailu al hujjata. Oke. Fa'ala hadza, lihat dampak daripada dua ta'arif ini. Dampak dari ta'arif pertama. Fa'ala hadza qabulu qaulin nabi fi ma dzakara min al ahkam. Saat Nabi mengatakan puasa wajib ya, zakat wajib ya, itu. Bukan saat Nabi menceritakan tentang Nabi Musa ya. Karena saat Nabi menceritakan tentang Nabi Musa, maka tidak dikatakan taklid. Walaupun para sahabat cuma ngangguk-ngangguk aja kayak gitu, nerima-nerima aja, tapi nggak dikatakan taklid. Karena taklid akan dikatakan taklid selama itu berada di dalam ranah ahkam, hukum. Waktu Nabi mengatakan zakat wajib ya, puasa wajib ya, besok ya itu. Gimana kemudian bisa mataklidan. Jadi ngeh ya, kenapa kok qabul qaulin Nabi dikatakan taklid? Kenapa? Karena ta'rif taklid itu apa? Menerima qaul muqallad tanpa si muqallad ini nyebut dalil, atau tanpa si muqallad itu nyebut hujjah. Nah, para sahabat kejadiannya gitu. Saat Nabi mengatakan sholat wajib, Nabi nggak ngomong hujjahnya. Tapi walaupun Nabi nggak ngomong hujjahnya, sahabat tahu Nabi ngomong itu dari mana landasannya. Jelas? Nah, maka dari itu akhirnya muncul qaul yang lain atau muncul ta'rif yang lain. Kenapa? Karena tidak sepakat mengatakan, karena ta'rif ini kan ta'rif yang ini dampaknya qabul qaulin Nabi, maka taklid kan. Nah, kan gini kan, dari ta'rif ini dampaknya qabul qaulin Nabi, taklid. Nah, nggak sepakat mengatakan gimana bisa, berarti kita mau qaulnya Nabi dong. Paham nggak? Para sahabat berarti mau qaulnya Nabi dong. Kita semua mau qaulnya Nabi dong. Kan gitu. Gitu. Nggak sepakat. Saya nggak sepakat para sahabat dikatakan sebagai muqallid. Akhirnya muncul qaul yang lain. Gitu. Muncul ta'rif yang lain daripada taklid untuk mengeluarkan qaul Nabi itu bukan taklid. Jelas? Nah, makanya muncul qaul yang lain apa? Wa minhum man qala at-taqlidu qabulu qaulil qaili wa anta la tadri min aina qalahu.
Gitu. Saat orang awam bertanya kepada ustadz atau kiai, ustadz apa hukumnya gunting kuku dari Jumat? Sunnah. Oh ya udah, nah, itu baru taklid itu. Kenapa? Karena si awam ini nggak tahu landasan kiai ini ngomong dari mana. Jelas ya? Gitu. Nah maka kalau gitu saat kasusnya gini nanti, misalnya awam kepada ustadz sama as-sahabah kepada Nabi. Nah kasusnya saat orang awam bertanya kepada ustadz, apa hukumnya ini sunnah? Nah itu masuk nggak taklid di ta'rif pertama? Masuk. Tapi masuk nggak taklid di ta'rif kedua? Orang awam masuk. Karena orang awam nggak tahu landasan ustadz ngomong sunnah apa. Paham nggak? Oke. Dengan ini sahabat bertanya ke Nabi, ya Nabi apa hukumnya lakuin ini? Sunnah. Enggak sunnah dong. Wajib misalnya kayak gitu. Gitu, wajib misalnya gitu. Bertanya kepada Nabi. Masuk nggak taklid ta'rif pertama? Masuk. Masuk nggak taklid ta'rif kedua? Ya. Karena apapun jawaban Nabi, sahabat tahu ini wahyu. Jelas ya? Oke. Nah, kenapa kok bisa muncul khilaf ini? Kenapa kok bisa muncul? Karena nanti muara khilafnya itu adalah tentang Nabi bisa istihad atau tidak. Maksud Nabi bisa istihad atau enggak itu maksudnya adalah Nabi itu punya ranah istihad enggak sih? Apakah semua kaul Nabi itu pasti wahyu? Atau apakah ada beberapa kaul Nabi itu murni istihadnya Nabi sendiri? Jadi maksudnya nggak tunggu wahyu. Jelas nggak nih? Nah, nanti ke sana tuh ranahnya tuh. Karena khilaf itu nanti tentang istihadun Nabi. Istihadun Nabi itu terpecah menjadi dua. Ada kaul yang mengatakan Nabi bisa beristihad, ada kaul yang mengatakan Nabi tidak beristihad. Kenapa? Kaul yang mengatakan Nabi tidak beristihad karena mengatakan apapun yang disampaikan sama Nabi itu wahyu. Kaul yang mengatakan Nabi itu bisa beristihad karena ada kemungkinan yang disampaikan sama Nabi itu enggak wahyu. Jelas ya? Kenapa kok bisa pecah dua khilaf itu? Karena bedanya memahami ayat in huwa illa wahyun yuha. Kan waktu itu dikatakan wa ma yantiqu anil hawa, itu kan ceritain Nabi. Wa ma yantiqu, fa'ilnya yantiq itu kan Nabi. Wa ma yantiqu anil hawa. Waktu dikatakan in huwa illa wahyun yuha. Khilaf tentang marji' huwanya itu apa? Apakah marji' huwanya itu adalah qaul Nabi atau marji' huwanya itu adalah Quran? Jelas ya? Jadi waktu dikatakan ini in huwa illa wahyun yuha. Kan ini kan setelah ayat wa may yantiqu anil hawa kan? Nah, ini nanti khilaf marji' huwanya ini apakah Nabi atau Quran. Maksudnya waktu dikatakan tidaklah huwa, tidaklah dia atau tidaklah itu kecuali adalah wahyu yang diwahyukan. Wahyun yuha adalah wahyu kayak gitu. Nah, huwanya itu apakah Nabi? Bagi yang mentafsirkan huwanya itu Nabi, maka mereka berpendapat bahwasanya semua qaul Nabi wahyu. Paham ya? Bagi yang mentafsirkan huwanya itu adalah Al-Quran, maka mereka berpendapat ada qaul Nabi yang bukan wahyu. Karena yang dimaksud in huwa ila wahyu yuha itu Quran. Berarti kalau Nabi yang Quran saja itu wahyu. Tetapi selain Quran maka ada yang tidak wahyu. Jelas ya? Nah, dari ranah inilah akhirnya muncul khilaf tentang bisa nggak Nabi beristihad. Gitu. Karena kalau yang mengatakan semua kalau Nabi itu wahyu, maka nggak pernah Nabi itu istihad. Karena semua yang Nabi lantunkan itu wahyu. Tapi bagi yang mengatakan lah maksud in huwa ila wahyu yuha itu Quran, berarti ada kaul Nabi yang bukan wahyu. Sehingga akhirnya ada ranah Nabi beristihad. Jelas ya? Oke, kita lanjut. Wa min man qala taqlidu qabul qawlil qail wa anta la tadri min aina qala. Ai la ta'lamu ma'khadahu fi dzalik. Maksudnya adalah kamu yang muqallid tidak mengetahui ma'khadah. Ma'khadah itu makan al-akhdhi, yaitu tempat dia mengambil qaul itu. Fi dzalik ai fi dzalikal qaul. Fa'in qulna, maka nih nanti muskilah yang selanjutnya nih, dampak-dampak dari dua ta'rifnya nih. Seandainya kita katakan Nabi kana yaqulu bil qiyas, berarti maksudnya kana yaqulu bil qiyas itu kana yastahid. Kalau seandainya kita mengatakan Nabi bisa beristihad, lihat,
Seandainya kita mengatakan Nabi bisa beristihad, maka enggak melulu waktu sahabat bertanya kepada Nabi, sahabat tahu aina qolahu, paham nggak? Jadi seandainya Nabi bisa beristihad, Nabi yajtahid. Nah, seandainya Nabi itu beristihad, terus pada suatu saat sahabat bertanya kepada Nabi, dan Nabi jawab ternyata itu istihad. Nah, saat ternyata itu istihad, kira-kira sahabat tahu nggak makhofnya dari mana? Enggak, karena ini istihad, bukan wahyu lagi kan. Nah, berarti kalau seperti itu masuk nggak ngikutnya sahabat ke Nabi taklid dengan ta'rif kedua? Masuk juga. Seandainya, berarti kita katakan ini juga kita katakan qabul qaulin Nabi taklidan seandainya Nabi itu bisa beristihad. Gitu. Maka kalau seandainya Nabi bisa beristihad, maka saat sahabat bertanya kepada Nabi, itu juga masuk nanti qabul, sahabat menerima qaul Nabi dan sahabat nggak tahu Nabi aina ma qalahu, karena ini bukan wahyu lagi. Jelas ya? Nah, berarti tetap aja. Nah, lalu masalah selanjutnya, apakah Nabi bisa beristihad atau enggak? Nah, itu memang khilaf. Khilafnya itu berkutat kepada apa? Berkutat kepada mentafsiri ayat ini, in huwa illa wahyun yuha. Nah, ini yang mau beliau sampaikan ini. Fa in qulna inna nabiyya kana yaqulu bil qiyas. Maksud kana yaqulu bil qiyas itu mau mengatakan seandainya Nabi itu dapat beristihad, fa yajuzu ayyusamma qabulu qawli taqlidan. Maksudnya apa? Fa yajuzu ayyusamma qabulu qawli taqlidan ay bi ta'rifil awwali wa ta'rifis tsani. Jelas ya? Seandainya Nabi bisa beristihad, maka baru kita katakan qabulnya Nabi, qabul qaulin Nabi itu taklid, baik dengan ta'rif pertama atau ta'rif kedua. Oke, kenapa? Li'an al-ihtimali ayyakuna an istihad, karena ada kemungkinan qaul Nabi itu dari istihad. Sehingga kalau qaul Nabi dari istihad, sahabat udah nggak tahu lagi min aina qalahu. Nabi menyampaikan itu dari apa? Karena ini istihad kan. Wa in qulna innahu la yasa. Tapi kalau kita katakan Nabi itu gak istihad, gak bisa beristihad, innahu la yastahidu wa innama yaqulu an wahyin. Kalau kita katakan Nabi itu tidak beristihad dan semua yang disampaikan Nabi itu adalah wahyu, maka jalur ta'rif taklid dengan makna yang kedua gak pernah memasukkan sahabat. Jelas gak? Gak pernah memasukkan qabul qaulin Nabi. Oke. Wa innama yaqulu an wahyin. Nah, ini dalilnya. Karena dalilnya ini apa? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Khilaf waktu mentarifkan huwa. Bagi yang mengatakan huwa itu adalah Nabi, karena itu memang yang masyhurnya ya. Jadi yang jumhurnya itu memang mengatakan huwanya itu Nabi. Kenapa? Karena selaras dengan ayat sebelumnya. Wa ma yantiqu 'anil hawa, fa'il daripada yantiq itu Nabi. Sedang menceritakan Nabi itu tidak bertutur kata dari hawanya. In huwa illa, maksudnya adalah karena tutur kata Nabi itu tidaklah melainkan maksudnya adalah hanya gitu. Karena tutur kata Nabi itu hanya wahyu saja. Gitu. Nah, maka kalau seperti itu, kalau misalnya semua yang disampaikan Nabi itu adalah istihad, fala yusamma qabulu qaulin Nabi taqlidan. Dengan ta'rif kedua ya, dengan ta'rif kedua. Ini kita masih lanjutan dari ta'rif kedua nih. Maka nggak akan pernah dikatakan qabulu qaulin Nabi itu taklid. Kenapa? Karena listinadi ilal wahyi. Berarti apapun yang disampaikan Nabi kita langsung tahu ini wahyu dan seterusnya. Jelas? Lanjut. Wa amal istihad. Nah, lanjut, yaitu tentang istihad. Dan istihad itu adalah badlul wus'i fi bulughil gharadil maksud. Badlul wus'i itu maksudnya mengerahkan. Al-wus'un itu istighraq itu. Alif lamnya istighraq. Al-wus'u itu maksudnya kemampuan. Berarti mengerahkan segala kemampuan. Itu badlul wus'i. Mengerahkan semua kemampuan. Badlul wus'i. Mengerahkan semua kemampuan. Untuk apa? Untuk mencapai tujuan. Fi bulughil gharadi. Tuh, untuk mencapai tujuan. Nah, kalau ini kan tujuannya itu adalah ahkam syar'i. Maka para ulama mengerahkan segala kemampuan dia untuk mencapai tujuan. Berarti waktu dikatakan mengerahkan segala kemampuan, kalian kan sering saya ajarkan tentang ini fara' dari ini fara' dari ini. Misalnya keluarkan dia. Kenapa kok ada perintah keluarkan? Karena dia sempat masuk.
Paham nggak? Gitu. Kalau dia nggak sempat masuk, ada nggak perintah keluarkan? Nah, lupakan dia. Kenapa kok ada perintah lupakan? Karena dia sempat hadir, gitu. Karena dia sempat datang. Tapi ini bukan ya, nggak. Tapi paham ya? Berarti maksudnya keluarkan itu fara dari udah masuk sebelumnya. Lupakan itu fara udah hadir. Wish. Tegas sekali Amrul. Setegas itu Rul. Siapa supir? Karena dia pernah hadir katanya. Itu yang ngomong hati dari itu. Bukan lisan lagi, hati yang ngomong dari itu. Karena dia pernah hadir. Gitu. Siapa supir? Karena kalau dia nggak pernah hadir, nggak pernah ada kata lupakan kan. Gitu. Sabar ya Rul. Oke. Nah terus mengerahkan kemampuan fara daripada apa? Mengerahkan kemampuan fara daripada memiliki kemampuan. Paham nggak? Kalau misalnya nggak punya kemampuan, apakah ada kata-kata mengerahkan kemampuan? Enggak. Makanya akhirnya semua kamilal alat yang dijelaskan tadi itu adalah kemampuan yang harus dimiliki. Jadi maksudnya apa? Apakah orang yang nggak punya kemampuan lalu dia asal jeblos asbun, gitu, asbun atau gemar ibul gitu misalnya kan, nggak punya kemampuan apa-apa kayak gitu, ngomong, apakah itu dikatakan istihad udah mengerahkan kemampuan? Lah, apa yang dikerahkan? Kemampuan aja nggak ada. Kayak itu misalnya, jelas kan nih? Gitu. Jadi kalau kita mau dikatakan ngerahin kemampuan, yang ngerahin kemampuan itu far'un dari memiliki kemampuan. Kalau kita mau mengatakan keluar, ya far'un dari masuk dulu, baru ada keluar. Betul. Nah ini, wa amal istihadu fahuwa badrul husni fi bulughil gharadi. Bulughil gharadi apa? Tujuan apa? Tujuan al-maqsudi minal ilmi liyahsula lahu. Ay liyahsula lahu, ay liyahsula hadzal ilmi lil mustahid. Itu berarti mengerahkan segala kemampuan untuk mencapai tujuan yang dimaksudkan apa? Al-ilmu. Itu tadi, mengetahui kan sebenarnya dalam istihad itu mengumpulkan dalil-dalil akhirnya menghasilkan natijah, oh hukum ini sunnah. Mengumpulkan dalil-dalil menghasilkan oh hukum ini makruh, oh hukum ini haram, oh hukum ini wajib dan seterusnya. Itu kan istihad seperti itu. Nah itu. Lanjut, fal mustahidu baru. Mustahid kalau dia itu udah sempurna alatnya, udah selesai lah intinya masuk pembahasan tadi itu, maka masail selanjutnya ini berarti masail baru. Masail barunya itu adalah mustahid. Mustahid yang kamil alat ya, bukan mustahid yang nggak punya alat apa-apa tiba-tiba bersiat, itu nanti malah dosanya double-double itu. Jadi orang nggak punya alat, terus dia itu badrul husni, kan berarti aslinya nggak ada uson apa-apa yang dia badrulkan. Nggak ada kemampuan apa-apa yang dia kerahkan. Tiba-tiba dia mengklaim saya telah mengerahkan segala kemampuan saya. Maka padahal nggak ada kemampuan apa-apa yang dikerahkan. Nah, orang yang seperti itu, sekalipun dia mengeluarkan ahkam dan ternyata benar, dia tetap dapat dosa. Gitu. Kenapa dia tetap dapat dosa? Dikarenakan dia itu bermain-main dalam hal yang sangat sensitif dalam agama. Kayak gitu. Astagfirullah deh. Gitu, gitu. Tapi kalau misalnya orang yang udah sempurna alatnya, lalu dia beristihad, sekalipun salah, kebalikannya nih, sekalipun salah, dia dapat 1 pahala. Kalau benar, dapat 2 pahala. Kenapa? Kalau dia benar, dapat 2 pahala. Pahala atas benarnya dia, dan pahala atas usahanya. Karena kan dia usaha karena memang memiliki kemampuan. Kalau salah, maka 1 pahala saja. Pahala atas Usaha. pahala atas salahnya, pahala atas usahanya. Kayak gitu. Tapi kalau orang nggak punya kemampuan beristihad, sekalipun benar tetap berdosa. Kenapa? Apakah dia nggak dapat pahala atas benarnya? Benar itu kan kebetulan. Tapi kan ketidakmampunya dia itu adalah sesuatu yang lebih bahaya, sehingga akhirnya dia tetap berdosa. Berdosa kenapa? Karena at-tala'u bid-din, bermain-main dalam agama. Wal mustahid in kana kamilal alati bil istihad kama taqaddama, sebagaimana sudah jelaskan kamilal alat itu seperti apa? Fa in istahada fil furu'i fa asaba falahu ajrani.
Kalau dia benar, maka 2 pahala al istihadihi. Pertama pahala atas istihadnya, usahanya, upayanya, dan pahala atas benarnya gitu. Makanya nanti kalian saat ujian, walaupun salah semua, nggak akan di bawah 50, karena 50 itu adalah hasil ini. Jangan pola marah disalah-salahin semua kayak gitu misalnya. Seandainya ada orang ngomong kayak gitu, kalian kalau benar semua itu 100. Saya ingat banget dulu saat ujian fisika itu. Ujian fisika dikatakan, kalian kalau benar semua 100. Kalau seandainya salah semua, yang penting nggak nyontek 50. Dikatakan gitu. Wah, baru nggak saya di konsep usul fikih banget ini. Karena 50 pertama itu untuk usahanya kalian dan kalian gak nyontet, 50 keduanya itu untuk hasil benarnya kalian. Kayak gitu. Saya ingat banget tuh salah satu. Akhirnya memang gak ada yang nyontet, walaupun memang banyak yang 50 tadi itu. Tapi kan setidaknya mereka berusaha. Jadi waktu itu nilai tertingginya tuh 70 atau berapa gitu. Gak ada yang 100 gitu. Ujian fisika tadi. Ingat banget saya. Kalian yang penting gak nyontet aja, walaupun salah semua 50 saja dikatakan. Karena dihargai, karena usaha itu harus dihargai. Karena jangan sampai misalnya kalian udah berusaha kan, kalian ngafal juga udah mampus-mampusan itu ngafal itu. Terus salah semua 0. Jadi nilai 0 itu kan seakan-akan gak ada usaha. Jangan seperti itu. Jangan ya Dik, ya jangan. Itu kan guru saya, bukan saya. Nanti saya seperti juga insya Allah. 70-30 nyata. 70-30 malah ditawar cuy. 65. 50 untuk usaha, 20 untuk Lanjut. Nah ini improve-nya jauh nih, nggak selesai nanti deh. Oke lanjut. Nah berarti ajrun ala istihadihi wa ajrun ala isobatihi, itu maksudnya itu. Kan falahu ajroni, ajrun ala istihadihi wa ajrun ala isobatihi. Wa in istahada fiha wa akhta'a falahu ajrun wahidun ala istihadihi. Nah kebalikannya gitu nanti, orang yang nggak punya alat istihad dosa, bukan malah ngiranya dapat pahala, enggak, dosa jatuhnya itu. Karena dia terlalu salah biddin. Wa sayati dalilu dzalika. Nah nanti ada dalil di depan itu. Wa minun maqala, ini farak baru. Ini farak baru. Ini masail baru. Apa masailnya? Masailnya itu adalah tentang apakah semua mustahid itu benar dengan perspektifnya masing-masing, atau sejatinya kebenaran itu hanya satu. Jelas gak? Gitu. Oke. Kita ganti nih berarti pemainnya. Bukan taklid lagi, yaitu as-shawab. Ini nanti khilaf memang dalam ini sebenarnya ranahnya i'tiqad ini. Makanya biasa penutup usul fikih itu i'tiqad, pembahasan i'tiqadiyah, yaitu tentang apakah kebenaran furu' itu satu atau berbilang. Maksudnya saat Imam Syafi'i mengatakan itu sunnah, itu benar. Saat Imam Hanafi mengatakan itu wajib, itu juga benar. Atau shawabnya itu hanya satu. Nah kita lihat dulu. Shawab kalau di dalam furu' memang khilaf. Ada yang mengatakan wahid, ada yang mengatakan wahid, ada yang mengatakan muta'addid. Hah? Yang terganti tipahnya doang. Purinya nggak ada ya. Ini ada. Udah kedua nih display. Ada yang bilang wahid, ada yang bilang muta'addid. Kan udah saya sebut. Ada yang bilang wahid, ada yang bilang muta'addid. Wahid muta'addid gitu maksudnya dalam furu'. Tapi kalau dalam usul lah wahid ittifaq. Sehingga kita nggak muncul mengatakan semua agama benar. Lah, agama yang benar ini usul ya, i'tiqad ya. I'tiqad itu harus egois. Kita mengatakan Tuhan yang benar Allah, agama yang benar Islam. Udah selesai, qaulan wahid bagi kita. Sehingga akhirnya semua yang mengatakan itu apa kicir-kicir jatuh. Sehingga akhirnya kita mengatakan semua yang mengatakan Allah itu bukan Tuhan pasti salah. Nah, kita langsung tegas, gitu. Jelas gak? Semua yang mengatakan Tuhan itu lebih dari satu pasti salah. Kita tegas. Kenapa? Karena kebenaran shawab kalau dalam usul itu satu, gitu. Tapi kalau misalnya kebenaran kalau dalam furu itu memang khilaf.
Ada yang mengatakan kebenarannya itu juga satu, ada yang mengatakan muta'addid. Yang mengatakan muta'addid berarti ya semua mazhab itu kaulnya benar. Itu yang mengatakan shawabnya muta'addid. Ada yang mengatakan satu saja, berarti ada yang benar, ada yang salah. Nah, nanti banyak yang mengatakan ini sebenarnya tafsirnya nanti banyak nih. Ada yang mengatakan satu itu dalilnya tadi. Karena kenapa kok orang mengatakan yang benar itu satu? Karena mustahid itu ada kemungkinan salah. Apa dalilnya? Di akhir nanti Nabi mengatakan siapa yang beristihad dan benar maka gini, siapa yang salah, siapa yang beristihad dan salah maka gini. Berarti kan Nabi udah memberikan isyarat ada indikasi orang beristihad dan salah. Makanya akhirnya sawabahul waqatahul ukhra gitu. Terkadang membenarkan, terkadang menyalahkan. Itu dalil bahwasanya ada yang salah dalam beristihad. Nah, berarti yang benar satu. Oke. Terus nanti di i'tirad yang orang muta'addid mengatakan, lah muta'addid itu bukan berarti mengatakan semuanya wajib benar. Muta'addid itu mengatakan yang benar lebih dari satu, tetapi bukan semuanya. Paham nggak? Dalam artian saat kami mengatakan as-shawab itu muta'addid, kami tidak menutup kemungkinan ada yang salah. Jelas ya? Gitu. Itu nanti tafsirnya seperti itu tuh. Ini semua kalau ranahnya furu'. Kalau ranahnya usul yang benar satu. Karena kalau misalnya ranahnya usul yang benar juga muta'addid, maka kita akan membenarkan agama Kristen itu benar, masuk surga juga, agama ini benar masuk. Itu gara-gara apa? Gara-gara kita mengatakan fil usul as-shawab muta'addid. Oke. Masuk di dalam masalah baru. Qul wa minhum man qala kullu mustahidin fil furu'i musibun. Ada qaul yang mengatakan semua mustahid itu fil furu', bahasanya fil furu' musib. Semua itu benar. Bina'an ala anna hukmallahi fi haqqi wa haqqi muqallidihi ma'ada ilaihi istihad. Kenapa? Karena hukmallah fi haqqihi gitu. Berarti hukmallah itu selaras dengan, maksudnya masing-masing mustahid saat mengeluarkan istihad itu kan berarti beranggapan oh inilah hukum Allah. Saat mustahid yang lain inilah hukum Allah, inilah hukum Allah kayak itu. Berarti dalam artian dalam perspektif mereka masing-masing itu hukum Allah. Kan gitu. Maka akhirnya dikatakan kullu mustahidin fil furu' musibun. Benar. Bila ala anna hukmallah fi haqqi wa haqqi muqallidihi ma ada ilai istihadu, itu adalah sesuai dengan apa yang diistihadkan. Ma ada ilai istihadu itu khobar ini, khobar anna hukmallahi fi haqqi wa haqqi muqallidihi ma ada ilaihi istihadu. Hukum Allah fi haqqi, fi haqqil mustahid dan fi haqqi muqallidihi itu adalah apa yang yang keluar dari istihadnya. Nah, oke, itu selesai itu. Fil furu' memang khilaf. Ada yang mengatakan kulluhu musib, ada yang mengatakan ba'duhu musib wa ba'duhu khata'. Tapi terlepas khilaf di furu', di dalam usul haram kita mengatakan kullu mustahidin fil usul kalamiyah musib haram. Wala yajuzu ayyuqala kullu mustahidin fil usulil kalamiyah ay fil usulil i'tiqadiyah atau fil usulil aqaid musibun. Kita nggak boleh mengatakan mustahid fil usul itu musib. Misalnya Sokrates itu mustahid fil usul, ya di dalam keyakinan dia. Siapa misalnya pembesar-pembesar di dalam agama tertentu, pembesar di dalam Buddha, pembesar di dalam itu, mereka mustahid fil usul semua. Apakah kita katakan mereka juga benar? La yajuz. Kenapa? Karena kalau kita mengatakan mereka juga benar, maka dzalika yuaddi ila taswibi ahli dhalalah minan nasar. Minnya itu nanti min bayannya menjelaskan ahli dhalalah. Karena kita akan membenarkan ahli dhalalah, orang-orang yang jelas sesatnya. Nah, perspektif kita ya. Nanti di adu domba susah juga nih. Kita akan membenarkan orang-orang yang jelas sesatnya. Seperti apa? Seperti Nasara. Siapa itu Nasara? Fi qaulihim bitathlits. Kita akan membenarkan mereka karena mereka kan mustahil juga fil usul. Kita akan membenarkan mereka waktu mereka mengatakan tentang trinitas. Kita akan membenarkan Majusi. Siapa itu Majusi? Fi qaulihim bil aslaini lil alam an-nur wal dhulumat. Itu. Kita akan membenarkan Majusi yang mereka mengatakan ada dua unsur utama di dalam alam, yaitu kegelapan dan cahaya dan kegelapan. Kita akan membenarkan kaul itu gara-gara kita mengatakan mustahid fil usul musib. Dan kita akan membenarkan kufar. Apa? Orang kufar yaitu orang yang menafikan tauhid. Kufar yang paling a'am nanti. Maka ini atof dari khas pada a'am. Waktu Nasoro terus mengatakan Majusi, kufar kan am, menafikan tauhid.
fi nafihim at-tauhida. Kita akan membenarkan saat mereka menafikan tauhid dan saat mereka menafikan wa fi nafihim bi'atsatar rusul. Gitu. Saat mereka menafikan enggak ada rasul. Dan saat mereka, kita akan membenarkan saat mereka menafikan al-mu'ada fil akhirah, kebangkitan hari akhirat. Karena banyak yang mengatakan nggak rasional kok kita saat mati nanti bangkit lagi. Dan kita akan membenarkan mulhidin. Nah, mulhidin itu nanti ada dua makna mulhidin. Mulhidin itu makna yang pertama itu adalah orang-orang yang melenceng. Itu aam, karena waktu dikatakan orang-orang yang melenceng memasukkan juga firqah-firqah dolah di dalam Islam. Gitu. Tapi juga mulhidin itu terkadang dikatakan sebagai mutlaqul kufar. Nah, tapi yang dimaksud di sini mulhidin yang dimaksud di sini itu adalah yang mana pertama tadi, orang-orang yang melenceng. Berarti memang memasukkan firqah-firqah dolah dalam Islam, yang mengatakan Allah punya tangan, yang mengatakan Allah itu di aras, bertempat, duduk di singgasana kayak ini, ongkang-ongkang kaki, yang mengatakan dan yang langsung tiba orang gitu. Yang mengatakan seperti itu, mulhid. Apa? Kita akan membenarkan kaum mulhidin yang mereka menafikan sifatillah. Itu orang-orang Mu'tazilah menafikan sifat kalam. Sifatillahi kal kalam. Dan mereka wa fi nafsihim khalqallahi af'alal ibad. Nah, lihat nih. Khalqallah, tadi kan saya beri baris tuh. Khalqahu af'alal ibadi. Lihat, khalqah kenapa maksud? Karena maf'ul daripada nafyun. Af'ala kenapa maksud? Maf'ul daripada khalqun. Ahsan. Berarti mereka menafikan Allah itu dapat menciptakan af'al ibad yang ikhtiariyah. Itu yang Mu'tazilah juga tuh, karena Mu'tazilah tuh mengatakan ibad punya af'al ikhtiariyah, sehingga akhirnya itu bukan ciptaan Allah. Gitu. Af'al ikhtiariyah. Berarti mereka menafikan Allah itu menciptakan af'al ikhtiariyah. Maksudnya af'al ibad al-ikhtiyariyah. Oke. Wa kaunahu mar'iyan. Kauna maksud menjadi raf'ul daripada nafi masih. Wa nafihim kaunallahi mar'iyan fil akhir, yang disebut Mu'tazilah semua, aman-aman. Yang disebut Mu'tazilah semua nih, menafikan Allah itu mar'i, dapat dilihat di akhirat, dan lain-lainnya. Lain-lainnya baru kita memasukkan yang bilang Allah bertangan, berarsy dan seterusnya. Masih Yongki masih tak masuk kok, nyantai aja. Semua. Oke, Bahara, ini terakhir banget nih. Belum, masih lagi kayaknya. Enggak. Wa dalilu man qala. Baru dijelaskan dalilnya. Ini dalilnya nih. Dalil dari orang yang mengatakan semua mustahid itu musib. Semua mustahid musib. Yang musib itu satu gitu. Dalil yang mengatakan laisa kullu mustahidin fil furu'i musiban. Yang tidak semuanya musib. Apakah yang musib satu? Enggak juga, enggak mesti. Saat dikatakan tidak semua musib, maka yang musib imam satu, imam banyak. Tetapi yang penting enggak semuanya. Oke, dalil yang mengatakan tidak semua mustahid fil furu' itu musib itu apa? Ini dalilnya. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, man istahada fa asaba falahu ajrani wa man istahada fa akhta'a falahu ajrun wahid. Lihat dalil di sini. Nabi itu terkadang membenarkan nih wajhud dalil. Apa istidlal ya? Maksudnya kan ini Nabi mengatakan orang yang bersihad dan benar maka 2 pahala, orang yang bersihad dan salah maka 1 pahala. Kan Nabi ngomong gitu. Nabi nggak mengatakan bahwasanya tidak semuanya itu benar. Gitu. Jelas nggak? Apa wajul istidlalnya? Apa sisi kesimpulannya? Apa sisi kita mengambil kesimpulannya? Wajul istidlalnya atau wajul dalilnya annan nabiyya khatta'al mustahida tarotan wa sawwabahu ukhra. Ukhra sifat dari apa tuh? Aywa, tarutan ukhra maksudnya. Nabi terkadang membenarkan, terkadang menyalahkan. Nah, kalau dikatakan Nabi terkadang menyalahkan, berarti ada indikasi mustahid itu salah. Makanya akhirnya Nabi mengatakan, atau makanya Nabi menyalahkan gitu. Wal hadits rawahu Syaikhani. Adapun lafzul Bukhari lafaznya nih, idza istahadal hakimu fa hakama fa asaba falahu ajrani wa idza hakama fa akhta'a falahu ajrun.
Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah.